Monggo teman-teman, multiple participant can share simultaneously. Izin Pak dan teman-teman, apa udah terlihat? Jelas, Mas. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi minggu ke-6, yaitu audit siklus penjualan dan penerimaan kas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Aribia Ramdan Lutfianto, nomor absen 3. Lalu ada Husnul Aulia Fikri Harahap, nomor absen 10. Ada Luna Gracia Krista Ginting, absen 13. Dan ada saya sendiri, Muhammad Sahdil Aziz Widianto, nomor absen 16. Dan yang terakhir ada Yogi David Ambarita, nomor absen 29. Nah, jadi lingkup pembahasan kita kali ini ada tentang dua, yaitu pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas. Oke, sub pembahasannya ada 8. Yang pertama ada kita review tentang siklus laporan keuangan, khususnya siklus penjualan. Lalu ada tujuan audit transaksi penjualan, lalu ada proses bisnis dan dokumen, lalu ada pengujian substantif transaksi penjualan, ada juga pengujian pengendalian transaksi penjualan, lalu metodologi pengujian pengendalian dan substantif transaksi penjualan, lalu ada pengujian piutang tak tertagih, serta ada perbedaan antara pengujian piutang dengan pengujian penjualan. Baik, yang pertama-tama kita review dulu siklus laporan keuangan. Jadi siklus laporan keuangan ada 5 siklus ya. Ada sales and collection cycle yang kita bahas kali ini, ada capital acquisition, inventory and warehousing, ada acquisition and payment, dan yang terakhir payroll and personnel. Jadi ini siklus yang saling berhubungan gitu. Misal dari sales and collection, kita menerima kas dari penjualan inventory di sini. Lalu kasnya digunakan oleh entitas untuk, misalnya yang pertama untuk akuisisi kapital, akuisisi modal, terus bisa juga untuk akuisisi inventory dan pembayaran lain-lain, bisa juga untuk membayar beban gaji. Jadi ini saling mengalir terus-menerus gitu. Kas yang didapat dari penjualan dipakai lagi untuk investasi modal, untuk pembelian inventory yang baru, untuk membayar beban gaji. Tapi kali ini kita akan bahas lebih spesifik tentang sales and collection cycle aja gitu. Nah, ini akun-akun yang terkait dalam siklus penjualan. Ada akun penjualan atau biasa kita kenal sales revenue. Nah, sales revenue sendiri ini terbagi jadi 2, yaitu ada sales secara kas, secara tunai, ada yang secara kredit. Nah, penjualan secara kredit ini disebut juga piutang dagang. Jadi piutang dagang ini biasa kita kenal account receivable. Itu unsurnya ada saldo awal, lalu ditambah penjualan kredit ini di periode bersangkutan, maka kita dapat saldo akhir piutang dagang. Nah, apa aja unsur-unsur lain yang mempengaruhi jumlah piutang dagang? Yang pertama ada penerimaan tunai atau pembayaran dari penjualan kredit. Jika piutang sudah dibayar secara kas, berarti kan piutangnya berubah menjadi kas karena kita menerima kas. Lalu kas tersebut disetor ke bank. Lalu ada return penjualan. Nah, return penjualan ini juga mengurangi piutang sekaligus mengurangi penjualan karena barang yang sudah kita kirimkan dikembalikan lagi. Dan yang terakhir ada penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ini juga mengurangi piutang dagang karena jika sudah dipastikan piutang tidak bisa ditagih, maka akan dihapus. Lalu penghapusan piutang tak tertagih ini juga berhubungan dengan akun cadangan piutang tak tertagih atau allowance for bad debt expense. Nah, ini juga kita mengukurnya per periode. Jadi dari periode sebelumnya kita punya saldo awal, lalu ditambah perkiraan beban tidak tertagih di periode sekarang, maka dapat kita saldo akhir.
dari cadangan piutang tak tertagih. Nah, cadangan piutang tak tertagih jika sudah dipastikan tidak bisa ditagih, maka akan menjadi beban piutang tak tertagih. Nah, di sini akun-akun yang dicakup dalam siklus penjualan, akun-akunnya ini. Ya, di sini juga ada diskon ya. Jadi penerimaan ini bisa dipengaruhi diskon juga. Jadi penerimanya nggak 100% gitu kalau ada diskon. Ada return penjualan juga. Next. Nah, jadi ada transaksi apa aja sih dalam siklus penjualan? Yang pertama, jelas penjualan, baik secara tunai maupun secara kredit. Lalu ada penerimaan kas, yaitu pembayaran dari penjualan secara tunai atau kredit di kemudian hari. Lalu ada return dan diskon yang mempengaruhi penerimaan kas juga. Dan yang terakhir ada estimasi dan penghapusan piutang tak tertagih. Baik, selanjutnya tujuan audit transaksi penjualan akan dijelaskan rekan saya, Fikri. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan audit transaksi penjualan. Yang pertama itu ada kelengkapan, yang dimana itu semua transaksi penjualan yang ada itu harus diketahui telah dicatat. Nah, untuk menguji kelengkapan tersebut bisa dilakukan dengan menelusuri dokumen pengiriman dari file pada faktur penjualan, dan juga menelusuri jurnal penjualan terkait. Selanjutnya untuk yang kecermatan yaitu penjualan harus dicatat dengan akurat, di mana transaksi penjualan harus diperhatikan jumlah barang yang dikirim, yang dipesan, dan menagihnya secara akurat. Terus auditor harus membandingkan keakuratan tersebut dengan informasi pada dokumen pendukungnya. Nah, untuk asersi kecermatannya itu bisa melakukan tracing, footing, ataupun vouching. Selanjutnya untuk keterjadian, yaitu harus mencatat semua penjualan yang benar-benar terjadi, sehingga tidak ada penjualan fiktif di dalamnya. Nah, untuk kemungkinan terjadi kesalahan pada keterjadian ini, yaitu bisa penjualan ada di dalam jurnal tapi tidak ada pengiriman, sehingga itu kan salah. Terus selanjutnya penjualannya dicatat lebih dari 1 kali. Dan yang terakhir ada penjualan fiktif. Selanjutnya ada klasifikasi, di mana penjualan itu harus diklasifikasikan dengan benar. Nah, untuk mengklasifikasikan dengan benar itu dilakukan dengan memeriksa dokumen pendukung untuk menentukan klasifikasi yang tepat antara transaksi tertentu dan membandingkannya dengan akun aktual di mana hal itu akan dibebankan. Nah, yang terakhir itu ya ada ketepatan waktu, di mana penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Nah, untuk mengetahui dicatat dengan benar itu dengan membandingkan tanggal pada bill of lading tertentu atau dokumen pengiriman lainnya dengan tanggal pada salinan faktur penjualan terkait, jurnal penjualan, dan file induk piutang usaha. Oke, next. Nah, untuk proses bisnis dan dokumen akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, subbab selanjutnya yaitu fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkaitnya. Nah, inti dari subbab ini tuh bisa dirangkum seperti tabel berikut ini. Di sini ada yang paling kiri ini yaitu kelas transaksi. Ada 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan. Terus sebelahnya itu akun-akun terkait tentang siklus penjualan di masing-masing kelas transaksi ini. Terus sebelahnya lagi ada fungsi bisnis dan sebelahnya lagi ada dokumen dan catatan. Jadi, siklus penjualan dan penagihan itu melibatkan proses untuk mengalihkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan kan. Proses penjualan dan penagihan itu diawali dengan permintaan oleh seorang pelanggan dan diakhiri dengan konversi barang atau jasa tadi menjadi piutang usaha yang akhirnya menjadi kas. Nah, dalam bagian ini saya akan menjelaskan masing-masing dari 8 fungsi bisnis tadi dan menggambarkan dokumen serta catatan umum untuk setiap fungsi bisnis. Nah,
proses bisnis yang pertama yaitu pemrosesan pesanan pelanggan. Nah, jadi siklus penjualan pastinya diawali dengan permintaan pesanan oleh pelanggan. Nah, terus barang dan jasa itu baru diberikan kepada pelanggan. Nah, ketika ada pesanan pelanggan, muncullah pesanan penjualan. Nah, di sini berarti pesanan pelanggan ini tentunya dibuat oleh pelanggan dan kemudian kalau pesanan penjualan ini merupakan dokumen untuk mengkomunikasikan deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, proses bisnis yang kedua yaitu pemberian kredit. Jadi sebelum barang dikirim, orang yang berwenang harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Proses bisnis ketiga yaitu pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aset. Dokumen pengiriman dibuat pada waktu pengiriman dan biasanya dibuat secara otomatis dengan komputer. Jadi, dokumen terkaitnya yaitu dokumen pengiriman tadi ya. Nah, lalu untuk siklus bisnis yang keempat, yaitu penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Nah, penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu, karena hal ini merupakan cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Nah, di sini untuk penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, dokumen terkaitnya ada faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal penjualan atau listing, file induk piutang usaha, neraca saldo piutang usaha, dan laporan bulanan. Nah, kita lanjut ke kelas transaksi yang kedua, yaitu penerimaan kas, di mana ada proses bisnis, pemrosesan, dan pencatatan penerimaan kas. Nah, jadi pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas meliputi penerimaan, penyetoran, dan pencatatan kas yang mencakup uang tunai, cek, dan transaksi dana elektronik. Dengan dokumen terkaitnya yaitu remittance advice, prelisting penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas atau listing. Proses bisnis yang keenam yaitu pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Nah, ketika ada seseorang pelanggan yang tidak puas dengan barang yang dibelinya, seringkali penjual itu akan menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga. Kemudian, perusahaan akan menyiapkan laporan penerimaan atas barang yang diretur tadi dan mengembalikannya ke gudang. Nah, dokumen terkait proses bisnis ini yaitu ada memo kredit, yaitu dokumen yang mengindikasikan pengurangan jumlah dari pelanggan akibat retur barang atau pengurangan harga. Lalu ada jurnal retur dan pengurangan penjualan. Nah, ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat retur dan pengurangan penjualan. Lalu proses bisnis yang ketujuh, yaitu penghapusan piutang usaha tak tertagih. Nah, setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Nah, akuntansi yang benar itu pasti mensyaratkan penyesuaian untuk piutang tak tertagih tadi ya. Nah, dokumen terkaitnya yaitu ada formulir otorisasi piutang tak tertagih. Yang ini merupakan dokumen yang digunakan dalam lingkungan internal untuk menunjukkan otoritas penghapusan suatu piutang usaha sebagai tak tertagih. Yang terakhir, proses bisnisnya yaitu penyediaan piutang tak tertagih. Nah, karena perusahaan diperkirakan tidak dapat menagih 100% penjualannya, prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sebesar jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, ada dokumen terkaitnya yaitu berupa jurnal umum. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, di sini kita mengetahui ada asersi manajemen, tujuan umum, dan tujuan khususnya. Di mana asersi manajemen itu ada occurrence atau keterjadian, di mana tujuan khususnya penjualan yang tercatat benar-benar ada atau tidak fiktif. Nah, auditor bisa melakukan vouching untuk mengetahui bahwa penjualannya itu benar-benar ada atau bukan penjualan fiktif. Dengan
melakukan vouching pada jurnal tertentu ke dokumen pengiriman dan catatan persediaan. Nah, selanjutnya ada completeness atau kelengkapan, di mana tujuan khususnya keseluruhan transaksi penjualan harus sudah dicatat. Nah, untuk mengujinya bisa dilakukan dengan menelusuri dokumen pengiriman dari file pada faktur penjualan dan juga pada jurnal-jurnal terkait. Selanjutnya ada akurasi, ya. Untuk tujuan umumnya ada dua, yaitu akurasi dan posting and summarization. Yang mana penjualan yang tercatat telah dikirim dan ditagihkan dengan tepat. Di mana hal itu harus diperhatikan mengirimkan jumlah barang sesuai dengan pesanan, menagihnya secara akurat, dan mencatat dengan akurat jumlah yang ditagihkan. Auditor bisa membandingkan dengan harga pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga yang disetujui, bisa menghitung kembali atau rekalkulasi, ataupun bisa melakukan voting untuk mengetahui kebenarannya, keakuratannya. Selanjutnya ada posting and summarization, yaitu transaksi penjualan telah dijumlahkan disertakan pada master file dengan tepat, di mana prosedur audit yang dapat dilakukan yaitu melakukan voting jurnal dan menelusuri total serta rincian ke buku besar umum dan file induk untuk mengecek apakah ada kesalahan atau kecurangan ketika memproses transaksi penjualan. Selanjutnya itu ada klasifikasi, di mana tujuan umumnya juga klasifikasi. Untuk tujuan khususnya yaitu transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan tepat, di mana hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen pendukung untuk menentukan klasifikasi yang tepat atas transaksi tertentu dan membandingkannya dengan akun aktual di mana hal itu akan dibebankan. Selanjutnya ada cut off, yaitu di mana transaksi penjualan telah dicatat pada tanggal yang sesuai, yaitu dengan membandingkan tanggal pada bill of lading tertentu atau dokumen pengiriman lainnya dengan tanggal pada salinan faktur penjualan terkait, jurnal penjualan, dan file induk piutang usaha. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Luna. Baik, terima kasih Fikri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi kesalahan. Kesalahan yang pertama itu adalah pengakuan pendapatan yang prematur atau pendapatan yang diakui lebih cepat dari seharusnya. Yang kedua adalah pengiriman yang tidak sah. Misalnya, penjualan dengan menggunakan FOB destination sudah diakui, padahal barangnya belum sampai kepada pembeli. Yang ketiga, rekayasa penjualan konsinyasi. Ini sebenarnya itu barangnya hanya dititipkan saja, tapi sudah diakui penjualan oleh si perusahaannya. Lalu yang keempat adalah pinjaman bermasalah sebagai penjualan. Jadi ini ada orang yang berhutang, tetapi dia bermasalah. Nah, tetapi sama perusahaannya itu dimasukkan sebagai penjualan. Lalu selanjutnya ada penjualan bersyarat. Nah, penjualan bersyarat ini sebenarnya nanti barang atau penjualan yang dijual oleh perusahaan itu bisa dikembalikan, namun perusahaan mencatatnya sebagai penjualan. Selanjutnya ada presentasi penyelesaian yang tidak benar, lalu penjualan fiktif atau penjualan palsu. Jadi ini tuh seakan-akan ada penjualan, padahal sebenarnya penjualan tidak terjadi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pisah batas yang tidak benar. Ini seharusnya penjualan diakui di tahun berikutnya, namun malah diakui di tahun sekarang. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke alur pengujian. Jadi alur pengujian itu dimulai dari pada saat perusahaan menerbitkan customer order atau pesanan pelanggan. Nah, setelah menerbitkan customer order, maka perusahaan juga akan menerbitkan shipping dokumen atau dokumen pengiriman. Lalu akan menduplikasi sales invoice atau surat tagihan pembayaran, yaitu untuk perusahaan dan untuk si customer-nya. Lalu selanjutnya akan dicatat ke jurnal penjualan. Nah, dari jurnal penjualan itu kan masuk ke dalam buku besar atau general ledger. Lalu kan penjualan itu jurnalnya account receivable pada sales, sehingga akan masuk lagi ke account receivable master files itu.
Nah, untuk completeness start itu maksudnya untuk menguji completeness atau kelengkapan seperti yang dijelaskan oleh Fikri tadi. Itu dimulai dari buktinya, yaitu dari customer order, shipping dokumen, atau sales invoice-nya, apakah dia sudah benar-benar tercatat di dalam jurnal atau disebut dengan tracing. Jadi, tracing itu pengecekan mulai dari dokumen sumber ke jurnalnya. Kalau occurrence start itu menguji occurrence atau keterjadian yang dimulai dari jurnalnya atau buku besarnya, yaitu apakah yang tertulis di laporan tersebut benar-benar terjadi atau terbukti. Jadi occurrence itu dari belakang gitu, dan completeness itu dari depan, yang dari customer order. Selanjutnya kita ke pengujian pengendalian atas transaksi penjualan. Yang pertama-tama perlu dilakukan oleh auditor adalah memahami sistem pengendalian internal. Saat SPI-nya rendah, maka auditor akan menetapkan control risk atau risiko pengendalian yang tinggi atau sedang. Sehingga auditor itu membutuhkan cukup banyak bukti. Nah, selanjutnya auditor akan menetapkan DR atau detection risk-nya itu rendah atau sedang, sehingga harus memperkecil adanya risiko tidak terdeteksinya kesalahan. Maka setelah sudah ditentukan detection risk tadi, kita langsung melakukan pengujian substantif. Lalu untuk jika SPI-nya itu kuat, jika SPI perusahaan itu kuat, maka control risk-nya juga rendah, sehingga kita hanya perlu melakukan validasi dengan uji pengendalian. Di mana uji pengendalian itu akan menimbulkan dua hasil, yaitu yang pertama, jika terbukti SPI-nya memang benar-benar kuat, maka auditor hanya perlu melakukan uji pengendalian atau uji substantif yang terbatas. Nah, apabila nanti setelah diuji pengendalian itu dan terbukti SPI-nya lemah, maka perusahaan perlu melakukan lagi pengujian substantif dengan kondisi sampel yang mendalam. Next. Ini tuh sama seperti yang tadi, misalnya risiko deteksinya itu tinggi, maka berarti kan SPI perusahaan itu udah kuat ya. Maka berarti strategi yang dibutuhkan oleh auditor itu hanya memerlukan sampel yang kecil dan pengujiannya juga nggak terlalu mendalam gitu. Terus prosedur pengujiannya itu bukan sebagai prioritas. Karena uji pengendalian itu udah diandalkan kan, kayak kalau SP-nya udah kuat berarti uji pengendaliannya itu udah bagus juga. Lalu diperlukan juga uji substantif tapi dia terbatas aja dan prosedur analitis. Terus kalau risiko deteksinya itu sedang, maka strateginya juga sampelnya sedang, terus pengujiannya moderat. Prosedur pengujiannya itu ini agak menjadi perhatian, lalu uji pengendaliannya sebagian, dan uji substantifnya sedang. Nah, kalau risiko deteksinya itu rendah, ini berarti kan SPI perusahaan itu rendah juga ya. Berarti strateginya itu perlu sampel yang banyak dan pengujiannya itu perlu mendalam. Kalau untuk prosedur pengujiannya, maka dia menjadi prioritas utama si auditor, lalu uji pengendaliannya itu sedikit aja, dan uji substantifnya itu mendalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Untuk selanjutnya itu metodologi pengujian, pengendalian, dan substantif atas transaksi penjualan. Ada 4, yaitu memahami pengendalian internal penjualan, yang itu maksudnya auditor dapat mempelajari flowchart atau dokumen kontrol lainnya, bisa dengan melakukan wawancara dengan klien terkait internal kontrolnya, dan juga melakukan penelusuran terhadap penjualan. Nah, untuk yang kedua itu ada menilai pengendalian yang direncanakan, yaitu apakah terdapat kontrol atau risiko yang ada. Nah, selanjutnya apakah kontrol tersebut memadai untuk mengendalikan risiko tersebut. Nah, terus apakah terdapat pengendalian atau pengendalian alternatif atas risiko tersebut, dan apakah kontrol tersebut merupakan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya, apakah terdapat defisiensi. Untuk yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian.
di mana untuk menentukan luas pengujian pengendalian dapat dilakukan tergantung dari keefektifan pengendalian internal dan keyakinan auditor bahwa pengujian tersebut dapat diandalkan untuk mengurangi risiko dari pengendalian. Yang terakhir itu ada merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi penjualan. Di mana untuk merancang pengujian pengendalian sesuai dengan batasan dari test of control yang telah ditetapkan pada tahap 3, yaitu menentukan luas pengujian pengendalian, dapat disusun test of control untuk memenuhi atau mencapai tujuan audit. Satu atau lebih pengujian harus dilakukan pada key control untuk menguji keefektifannya. Harus juga memperhatikan prosedur audit yang akan dipakai, ukuran sampelnya, item yang dipilih, dan waktunya kapan. Sedangkan untuk substantif atas transaksi penjualan, yaitu bisa dirancang untuk menentukan apakah ada salah saji moneter atas asersi dan tujuan audit yang telah ditentukan. Untuk prosedur audit pada substantif tes ini biasanya dipengaruhi oleh pengendalian internal dan pengujian atas pengendalian internal tersebut. Next. Nah, untuk pengujian piutang tak tertagih akan dilanjutkan oleh teman saya, David. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pengujian piutang tak tertagih. Kami telah merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, pengujian dilakukan karena adanya kemungkinan karyawan atau klien yang akan menutupi penggelapan dengan menghapus piutang yang telah ditagih. Yang kedua, pengendalian pencegahannya dapat dilakukan dengan otorisasi yang tepat untuk menghapus piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga, nilai realisasi piutang menjadi perhatian utama auditor. Yang keempat, pengendalian lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menyusun neraca saldo piutang secara periodik. Dan yang kedua, kebijakan menghapus piutang jika berkemungkinan besar piutang itu macet. Untuk yang selanjutnya, perbedaan pengujian piutang dengan penjualan. Yang pertama dari segi materialitas. Terkadang nilai penyisihan piutang nilainya tidak signifikan dibandingkan penjualan sehingga bisa diabaikan oleh auditor. Yang kedua, penekanan pada keterjadian. Menekankan pengujian transaksi untuk mengungkap pencurian kas dalam rangka penagihan yang ditutupi dengan return and allowance. Sekian yang dapat kami bagikan, kembali ke Sada. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Bila ada kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kami bisa langsung ditanyakan sekarang. Mas Sada, izin teman-teman sekalian, ini kan ada juga PR yang itu ya, soal kasus yang dikerjakan di Excel itu loh. Nah itu nanti yang menyampaikan apakah grupnya Mas Sada atau yang lain rencananya? Maksudnya apa grupnya Mas Sada rencana menyampaikan itu juga atau tergantung mekanisme pasar rencananya? Ya terserah Bapak sih. Kami sudah mengerjakan tapi ya terserah Bapak. Kalau kami juga ya nggak apa-apa. Iya, maksud saya gitu. Maksud saya gini, memang saya tidak tunjuk dari awal siapa yang mempresentasikan, tapi kemarin sempat ngobrol dengan seseorang dari kelas sebelah itu, kayaknya mendingan sekaligus disampaikan oleh presenter yang sedang membahas itu gitu Mas. Jadi grupnya Mas ada sekalian nanti membahas itu. Nanti grup yang lain karena mereka masing-masing sudah mengerjakan, sebenarnya kerjaan individual ya, tapi ternyata kan dibuat berkelompok nggak apa-apa. Saya kira sih namanya PR mau dikerjakan berkelompok juga boleh, tapi pengumpulannya harus masing-masing. Ya ini apa istilahnya memaksa teman-teman untuk tidak belajar pada H-1 atau pada malam hari sebelum ujian, itu aja sih. Jadi biar sejak awal dikasih kesempatan. Baik, oke, ini dibuka satu sesi dulu aja Mas Sada, terus nanti dilanjut dengan yang tugas soal kasus itu. Monggo. Baik Pak, silahkan teman-teman. Izin bertanya. Ya silahkan.
Saya ingin bertanya, kan yang diidentifikasi kesalahan tadi ada yang namanya persen penyelesaian yang tidak benar. Nah, bukti contoh nyatanya dalam persen penyelesaian yang tidak benar itu gimana gitu? Baru gimana kita bisa mengetahuinya bahwa persen penyelesaian itu tidak benar gitu yang disampaikan. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Carlo, kami tampung dulu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Monggo reset dulu, boleh langsung juga nggak apa-apa. Oke, nggak ada, Mas. Izin bertanya. Loh, ada toh. Nah, Monggo lanjut, Mas. Yuk, silakan. iya. Tadi kan dijelasin bagaimana auditor menyikapi kayak pengujiannya tentang apa itu SPI-nya tinggi atau SPI-nya rendah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana auditor bisa tahu SPI sebuah perusahaan itu rendah atau tingginya? Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, oke, kami tampung dulu. Mungkin satu lagi buat sesi ini. Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan yang di slide terakhir itu kan ada ini materialitas ya untuk pengujian piutang dengan penjualan. Nah, itu kan disebutkan kan itu kadang itu nilainya itu tidak signifikan dibandingkan dengan penjualan kan. Lalu sehingga auditor itu mengabaikannya. Itu maksudnya kayak gimana ya? Kayak misal contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Priyaka. Kami minta izin untuk memikirkan jawabannya sebentar ya, Pak dan teman-teman. Oke, silakan Mas, ada. Baik, teman-teman sekalian, ini saya kira presentasinya luar biasa, menjelaskan dengan menurut saya sih cukup bagus. Artinya teman-teman yang menyampaikan tadi itu sudah mencoba untuk menggunakan pendekatan yang paling mudah dimengerti oleh teman-teman yang lain. Jadi kredit untuk teman-teman yang hari ini presentasi mencoba menyajikan dengan sangat mudah untuk dipahami lah, gitu seperti itu. Mas ada oke banget tadi, kemudian tadi Mas Fikri ya juga, kemudian tadi siapa tadi Mas Fikri malah bolak-balik tadi ya, bolak-balik muncul. Mbak Luna juga menyampaikan hal yang kayaknya awalnya agak ragu, tapi bisa kok menyampaikan dengan oke banget tadi, menjelaskan yang saya pikir keren banget nih penjelasannya. Jadi saya sangat terkesima dengan penjelasan pada hari ini. Nah, tadi Mas David juga sama mencoba menyampaikan dua hal terakhir, tapi masih tambah sedikit ragu. Nggak Mas David, biasa aja kayak gitu. Nanti tinggal kalau sudah terbiasa dan siap betul, nanti sih insya Allah akan lebih nyaman dalam menyampaikan. Mungkin gara-gara terlambat ngirim tugas kali ya, sehingga beliau menjadi tidak begitu pede. Semoga enggak lah ya. Iya, saya kira 3 orang penanya tadi pertanyaan hal yang wajar ditanyakan, dan itu rasa ingin tahu yang ada, dan itu saya pikir oke banget lah. Saya tunggu jawaban dari teman-teman. Saya yakin bisa dijawab dengan baik dari 3 pertanyaan tadi, nggak ada yang menyulitkan. Cuma tadi ada sebenarnya contohnya seperti apa, nah ini kayak perlu penggalian lagi, mencari lagi kayak apa sih contohnya ketika bicara SP yang bicara materialitas tadi siapa yang menyampaikan? Mas David kali ya, saya lupa materialitas tadi itu. Kalau sedikit nggak tidak mungkin terapi itu kayak apa? Ya teman-teman sekalian, oke baiklah. Nanti setelah ini kita tutup dulu pertanyaannya, kita lanjut untuk yang soal kasus. Sudah siap Mas Ada? Baik, mungkin yang pertanyaan pertama tadi yang tentang persen penyelesaian bisa dijawab oleh Luna. Baik, untuk Vicarlo, jadi yang persen penyelesaian itu contohnya itu adalah jasa kontraktor. Jadi kan jasa kontraktor itu seperti yang kita udah pelajari di PKM 2, ada yang jasanya itu berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan. Nah, untuk menghitung
waktu menghitung persentase penyelesaian itu, jadi di situ misalnya ada kesalahan dalam penghitungannya. Nah, maka di situ dia akan juga menyebabkan penjualannya itu jadi tidak benar. Apakah Carlo sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Yuna. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Priyaka yang tentang materialitas. Nah, jadi materialitas tadi muncul waktu perbedaan pengujian piutang dengan penjualan. Nah, karena biasanya penyisihan piutang itu kita menyisihkan sekian persen gitu, misal 5% atau 2% yang diperkirakan berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengujian tertentu itu di periode ini bakal tidak bisa ditagih. Nah, biasanya itu nilainya tidak signifikan gitu. Untuk dilakukan pengujian apakah ada fraud atau apakah ada penyelewengan dari karyawan atau klien itu nilainya tidak signifikan dibandingkan penjualan. Tapi ini tidak selalu karena terkadang seperti itu. Piutang yang disisihkan itu nilainya kecil jadi tidak menjadi fokus utama auditor. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab Mas Priyaka. Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Satu lagi, izin sedikit Mas Ada dan Mas Priyaka tadi. Kalau kita bicara tadi tentang penyisihan piutang tak tertagih, pasti ada background pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan ketika dia membuat kebijakan tentang piutang tak tertagih gitu ya. Jadi entah apa pengalaman yang dimiliki, entah berdasarkan persentase, entah berdasarkan apa waktu, entah berdasarkan apa. Nah, itu yang menjadi dasar kebijakan dia untuk menentukan membuat penyisihan piutang tertagih sampai menentukan bahwa betul-betul tertagih ya pasti punya pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk penerapan itu berikutnya. Nah, ini apa ya potensi-potensi masalah sih tetap ada, tapi ya kalau memang nggak material ya pastinya kalau kita bicara luput dari perhatian auditor misalnya kayak gitu ya itu sangat mungkin gitu ya. Sedikit tambahan seperti itu. Jadi kita harus berbicara juga kalau bicara tentang penyisihan atau pencadangan tak tertagih ya berdasarkan pengalaman perusahaan dia memilih menggunakan apakah waktu, apakah persentase ataukah apa gitu nanti ya itu yang lebih tepat sesuai dengan pengalaman dia. Bukan karena secara otomatis boleh, tapi memang pengalaman dia membuatkan itu yang lebih tepat untuk perusahaan yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Oke, sip, keren jawabannya tadi Mas Ada. Monggo satu lagi ya, masih ya? Silakan. Untuk pertanyaan Bobi, jadi apakah gimana caranya tahu SPI itu bisa rendah atau tinggi? Nah, jadi kan sebelum perusahaan itu memeriksa sebelum auditor memeriksa suatu perusahaan, maka yang pertama dilakukan adalah pengujian pengendalian. Nah, ini seperti dari bab yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya yang sudah diajarkan oleh Pak Edi. Jadi itu menggunakan 4 jenis prosedur. Yang pertama itu seperti mengajukan pertanyaan kepada personel klien yang sesuai, memeriksa dokumen atau catatan dan laporan, lalu mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian, dan lakukan kembali prosedur klien. Jadi intinya auditor itu harus memeriksa dahulu apakah sistem pengendalian internalnya itu kuat atau tidak itu dengan melakukan pengujian pengendalian atau test of control. Mungkin Pak Edi bisa menambahkan, Pak. Terima kasih. Gimana Mas Bobi? Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup Pak jawabannya. Cukup ya. Betul Terima Mbak kasih. Luna, terima kasih Mbak Luna. Bahwa yang pertama kali diuji auditor itu ada memang kekuatan SPI-nya, internal control-nya. Jadi SPI kuat maksudnya adalah efektif dan dijalankan gitu ya. Caranya gimana betul tadi disebutkan dengan test of control, pengujian atas pengendalian. Teman-teman sekalian, ketika saya kemarin selalu menggambarkan bahwa auditor pertama datang ke perusahaan itu mempelajari internal control perusahaan,
mempelajari proses bisnis perusahaan agar auditor bisa mengidentifikasi di manakah titik-titik kelemahan internal kontrol perusahaan, di mana titik-titik kelemahan pengendalian internal perusahaan. Tapi berdasarkan penjelasan manajemen, kata Aswin kan hari pertama, hari kedua mungkin itu mereka berbicara macam-macam. Nah di situ nanti perusahaan setelah menyampaikan bagaimana mereka mengelola perusahaan, mengendalikan perusahaan, membuat kebijakan itu, auditor melakukan pengujian-pengujian. Nah, asumsi awal kuat, asumsi awal sedang, asumsi awal rendah, misalnya gitu, itu kan asumsi output, kemudian dilakukan pengujian. Setelah ada pengujian baru punya kesimpulan, oh ini kuat, ini tidak kuat, ini sedang atau rendah. Tadi itu yang seperti yang Mbak Luna sampaikan tadi itu. Memang seperti itu. Nah, dampaknya tadi yang penting adalah begitu SPI-nya kuat tadi bahasanya Mbak Luna seperti itu, maka tentu tidak akan butuh banyak bukti. Kenapa? Itu sudah difilter, sudah diproses sedemikian rapinya, sedemikian ketatnya, sehingga kita bisa pakai data-data yang ada di situ atau output yang ada di situ. Tapi kalau lemah, cenderung tidak ditaati aturan yang ada, cenderung ada pelanggaran, maka auditor nggak akan berani berisiko ngambil output laporan, tapi harus mencari bukti lebih dalam lagi, kemudian menguji lebih banyak lagi apakah ada salah atau tidak salah. Karena dengan kelemahan internal kontrol itu pasti auditor akan, tadi Mbak Luna juga sampaikan, menambah bukti yang dikumpulkan dan dilakukan pengujian. Kira-kira itulah. Jadi lemah sedangnya nanti setelah dilakukan pengujian, kemudian jika memang sekali ini dilaksanakan secara konsisten dan dilaksanakan terus-menerus, itu berarti katakanlah kita bisa ini efektif banget, kuat banget nih, kita nggak usah banyak menguji. Tapi ternyata jika kebijakan yang ada, SOP yang ada lah katakanlah itu tidak ditaati, kadang-kadang tidak, dan tidak konsisten pelaksanaannya, nah berarti harus diuji lebih banyak lagi. Ini hanya menggarisbawahi tadi Mbak Luna sampaikan. Udah keren banget tadi Mbak Luna menyampaikannya. Terima kasih Mas Budi, Mbak Luna juga. Oke Mas Sada, sudah tiga-tiganya ya? Ya sudah Pak. Ya, monggo yang soal kasus dilanjutkan. Semoga masih kuat ya. Ya baik. Di sini mohon maaf kami nggak kopas soalnya, tapi udah kita bikin infonya di sini ulang. Jadi kalau teman-teman butuh nonton informasi dari soal, silakan dibuka masing-masing ya. Jadi sesuai informasi soal ada 8 informasi ya. Ini udah kami bikin, ada neraca saldo, ada buku besar, ada daftar rincian penjualan, ada daftar faktur penjualan yang terbit selama tahun 2019, ada surat jalan sama 2019, terus ada jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran, dan ada rekening koran akhir tahun, serta ada tambahan nota debit tentang returnnya. Jadi kita mulai dari awal review informasinya. Di sini ada daftar rincian penjualan selama 2019. Ini data yang diambil langsung dari soal, jadi belum diuji kebenarannya. Kita lakukan rekalkulasi atau penghitungan ulang buat ngecek apakah rinciannya ini sudah sesuai jumlahnya. Kita sum ulang, ternyata sama. Ini pengujian yang pertama. Lalu ada daftar faktur. Nah, di sini ini sesuai yang ada informasi di soal. Gitu. Ada 6 transaksi. Dari PT biasa aja, ada sedang maju, mau lancar, pantang mundur, dan oke saja. Ini FOB-nya tentu berbeda-beda, ada syarat kreditnya juga, unit dan harganya juga berbeda-beda. Nah, ini informasi menurut klien sama ya. Ini jumlahnya sama, totalnya juga sama. Lalu kami lakukan pengujian ulang juga, cek akurasi harga, ternyata ada yang salah, yaitu di PT pantang mundur. Setelah kami cek ulang, ternyata dari harga unit dikali unit ternyata 105 juta, bukan 150 juta, sehingga mempengaruhi total pendapatannya juga, jadi 938 juta. Ini yang kedua. Lalu yang terakhir, ini daftar surat jalan, kita cocokkan lagi sama FOB dari faktur penjualan, ternyata ada yang janggal, yaitu transaksi yang terakhir ini, yang dari PT Oke Saja di hari terakhir 2019, dengan FOB Destination Point sudah diakui sebagai penjualan di tahun 2019, padahal barangnya belum sampai ke pelanggan. Di sini
informasi tanggal penerimaannya dia tanggal 1 bulan Januari 2020. Padahal FUB Destination Point yang mana perpindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli itu saat barangnya sampai ke tangan pembeli. Jadi selama pengiriman ini masih milik penjual. Jadi belum bisa diakui di 31 Desember. Seharusnya ini masuk ke penjualan 2020. Bedanya apa sama yang PT pantang mundur? Ini kan juga 31 Desember. Nah, ini bedanya dia FOB shipping point. Jadi waktu dikirim diserahkan ke kurir itu sudah hak milik pembeli. Jadi sudah bisa diakui sebagai penjualan di tahun 2019. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Nah, ini dari PT biasa saja dan PT ada ini kan. PT biasa aja dan PT ada. Nah, ada jurnal penerimaan kas pada tanggal 18 dan tanggal 23 sejumlah ini sekian dan sekian. Nah, keterangannya ini pelunasan atas pembelian. Fakturnya cocok. Lalu tanggalnya kita cek tanggalnya untuk apakah syarat kredit diskonnya ini masih berlaku. Ini kan diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari. Nah, tanggal fakturnya tanggal 12, dikirim tanggal 12, jurnal penerimaan kasnya tanggal 18. Berarti masih selisih 6 hari, jadi masih masuk kriteria diskon. Lalu ada PT ada, ini juga sama, tanggal 15 dibayar tanggal 23, jadi masih masuk kriteria diskon. Lalu kita lakukan juga rekalkulasi diskonnya, ini 2% dikali harganya. Dapatnya segini dan segini, terus kita total. Nah, ini kita coba kurangi harga aslinya dengan diskon, ternyata cocok dengan informasi jurnal. Buat PT ada juga cocok. Sama diskonnya juga cocok 6.700.000 sesuai dengan neraca dan buku besar 6.700.000. Lalu yang terakhir ini rekening koran sama, jumlahnya sama dengan ini, cocok sesuai rekalkulasi juga. Dan yang terakhir ada nota debit ini pada tanggal 31 Desember di hari terakhir ya pukul 16 menjelang kantor mau tutup, perusahaan menerima nota debit dari PT Mahalancar atas transaksi dengan nomor faktur 4F12 2019. Berarti yang ini. Nah, ini PT Mahalancar mengembalikan atau return barang sejumlah 10 unit. Nah, ini kita hitung juga 10 unit itu nilainya berapa, ternyata nilainya 37.500.000 dan belum dicatat ya, karena kita di hari terakhir. Oke, kita masuk ke kertas kerja. Nah, di sini, ya ini kita cuma ngisi yang lubang-lubang ini. Jadi penjualan per klien 983 juta, ini sesuai PT klien kita ya, PT Sarmili Bumi Damai kalau nggak salah ya. Itu yang ini menurut klien segini, ternyata salah kan. Jadi kita ada penyesuaian. Nah, sebenarnya 3 ini kita bikin jurnalnya dulu gitu. Jadi jurnal yang dicatat klien itu ini, yang 150 juta tadi, ini seharusnya salah. Kayak gini kan. Nah, ini kita benerin seharusnya jurnalnya seperti ini. Jadi perlu dilakukan jurnal koreksi seperti ini selisihnya. Lalu ada yang ini tuh yang hari terakhir tadi yang seharusnya dicatat di 2020 tapi sama klien sudah dicatat di 2019 yang 140 juta yang ini terakhir ini. Nah, ini jurnal seharusnya no entry, jadi kita jurnal koreksinya dibalik aja, dikembalikan jadi hilang. Dan yang terakhir ini jurnal pengembalian. Jadi kan dicatat seperti ini tanpa pengembalian. Jurnal seharusnya begini, setelah ada pengembalian, maka jurnal koreksinya tinggal kita debit sales return and allowance mengurangi AR. Udah. Nah, kita masukkan ke sini, berarti ini penjualan yang awal, ini selisihnya. Selisihnya ini dari, bentar, ini dari ditambah ini sama ini, yang mempengaruhi sales revenue kan, penjualan. Mengurangi sales revenue, jadi 798 juta. Lalu ada return yang sebelumnya belum dicatat, kita catat juga, sama mengurangi sales di sini. Terus yang terakhir ada diskon. Diskon juga mengurangi sales.
6.700.000. Jadi penjualan bersihnya segini. Udah. Terus yang ini itu, ya ini kita cuman copy ulang informasi dari faktur. Nah, udah sih Pak, kita ke soal 2. Nah, ini prosedur yang dilakukan. Yang pertama uji batas, ini yang seharusnya 2020 tapi dicatat di 2019, asesori yang diuji cut off, jenis bukti audit, inspeksi faktur. Karena kita menginspeksi fakturnya, mencocokkan dengan surat jalan, ternyata ada janggal gitu. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa penjualan yang dicatat tepat dalam pisah batas atau periode yang tepat. Lalu ada vouching dengan menelusuri transaksi ke dokumen atau faktur, sumber dokumen. Ini juga inspeksi sama asesori yang diuji occurrence, tujuannya untuk meyakinkan bahwa penjualannya itu memang ada, tidak fiktif. Ini kita juga nyocokin faktur dengan rincian penjualan di sini. Semuanya ada. Lalu ada rekalkulasi penjualan, diskon, dan kesesuaian pemberian diskon. Tadi kita sudah tes diskon sesuai kriterianya, ternyata masih masuk kriteria diskon. Kita hitung ulang juga penjualannya. Ini hitung ulang diskonnya juga, ternyata cocok semua. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa penjualan yang dicatat telah dinilai dalam jumlah yang akurat sesuai dengan dokumen sumber. Asesori yang diuji akurasi. Lalu ada tracing dokumen-dokumen terkait seperti nota debit, kemudian mencocokkannya dengan buku penjualan. Nah, kita juga tadi melihat nota debit yang ternyata belum dicatat, lalu kita masukkan ke kertas kerja hasil tracing tersebut. Dan direkalkulasi juga ininya, returnnya. Asesori yang diuji completeness, tujuannya meyakinkan bahwa penjualan yang didukung dengan dokumen sumber telah dicatat secara lengkap. Yang terakhir, inspeksi atas klasifikasi akun dan pencatatan tanggal pengiriman, penerimaan, dan FOB pelanggan. Nah, ini kita cuman ya inspeksi klasifikasi akun kayak penjualan, apa udah masuk ke akun penjualan, return udah bener ke return, diskon ke diskon, dan tanggal-tanggalnya juga apa udah sesuai, penerimaan, dan FOB-nya tadi. Nah, ini juga sama inspeksi asesori yang diuji cut off. Tujuannya memastikan transaksi penjualan telah dicatat pada akun dan tanggal yang sesuai. Baik, sekian Pak. Maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Monggo, apakah ada ini Mas, teman-teman yang mau bertanya? Berkomentar juga. Apakah ada? Monggo silakan teman-teman. Nggak ada ya. Dikerjakan beramai-ramai atau gimana kemarin ceritanya Mas ada ini? Iya Pak, kami nge-zoom bareng gitu diskusi. Oh, oke. Jadi mungkin gitu David agak telat karena kita ngerjain 2. Oh iya. Ya termasuk yang soal ini ya, yang soal apa ini kasus ini ya? Iya Pak. Oke. Apakah bareng-bareng satu grup atau satu kelas sekalian? Kita cuman satu grup sih Pak. Satu grup aja ya. Oke, siap. Terima kasih. Monggo, berarti ada grup lain yang beda pendapat mungkin gitu maksud saya. Jika ada yang beda pendapat, monggo berkomentar atas pekerjaan dari Mas Ada dan kawan-kawan di grup ini, grup 5. Silakan teman-teman. Ada yang beda atau sama semua? Saya belum ngecek satu persatu hasil pekerjaan teman-teman. Saya ngecek siapa yang terlambat itu dulu. Kalau isi sih bisa belakangan itu. Monggo, ada nggak? Nggak ada ya. Ada yang nggak sepakat? Saya tanya dulu dengan pekerjaan Mas Sada dan kawan-kawan dari grup lain. Nggak harus mewakili grup, ini mewakili pribadi nggak apa-apa. Mestinya sih mewakili pribadi kalau bertanya atau berkomentar itu. Ada yang mau menyampaikan komentarnya, ketidaksepakatannya, atau pertanyaan, kenapa sih Sada begitu, nggak begini, misalnya kayak gitu. Kalau yang adjustment mungkin oke kali ya, sama-sama
Kalau yang kalau yang soal 2 tadi mohon disebutkan apa di share lagi Mas gambarnya Mas ada. Ya ini. Apakah asersi yang diuji cuma satu-satu ataukah ada yang lebih dari satu teman-teman untuk tiap itu prosedur yang dilaksanakan? Masa ada 5 prosedur di sini, jenis buktinya bisa beberapa ya Mas ya, inspeksi, kemudian juga yang nomor 1 inspeksi saja itu, kedua inspeksi juga, 3 rekalkulasi, yang keempat itu tes kerja, hasil tracing, notifikasi, rekalkulasi juga, inspeksi faktur dan daftar surat jalan. Asersinya hanya satu, cut off, akurasi dan seterusnya. Kemudian ya tujuan audit, oke lah. Tujuan audit ini kalau kita lihat dari slide-nya siapa tadi, bisa dibahasakan mirip kayak gitulah. Ada yang beda, monggo teman-teman. Nggak ada ya? Luar biasa nih kalau nggak ada yang disampaikan. Semua sama nggak? Saya belum cek ini. Coba saya cek sebentar ke Google Drive teman-teman. Drive Mas 19. Saya cek ke kelas yang lain dulu ya. Mohon izin teman-teman. Ini tugas kelompok, nyebut kelompok. Hampir semua nyebut kelompok. Masalah nyebut kelompok, ini pribadi aja. Saya akan cek di salah satu acak. Pak, mohon izin Pak. Oke, monggo silakan Mas. Sama semua, iya ya. Oke. Ya. Silakan tadi Mas Sopo. Oh, Ajo, silakan Jo. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Sebelumnya saya memberi buah selamat kepada, aplaus ya. Aplaus kepada kelompok Mas Hajis ya, yang udah bagus banget presentasi untuk kelompok, apa namanya, yang bagian auditin ini. Nah, saya cuman izin mengemukakan pendapat Pak, bahwasanya kalau misalkan yang Mas Hajis ini kan nomor 2-nya itu satu persatu Pak prosedurnya gitu. Kalau misalkan kelompok saya itu cuman 2 prosedur, cuman di bukti auditnya itu ada subkelompoknya gitu Pak. Misalnya kayak kelompok saya ada prosedur yang dilakukan pengujian transaksi penjualan melalui schedule utamanya. Nah, jenis bukti auditnya itu ada 4 gitu. Intinya sih Pak perbedaannya gitu. Kalau ini kan satu-satu gitu. Kalau kami prosedurnya cuma 2, tapi jenis bukti auditnya ada sub-subnya gitu. Ada sub-babnya gitu. Terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan. Oh, baik. Oh iya. Saya baru buka di Google Classroom ini. Izin share screen ya Pak. Monggo silakan. Baik, teman-teman dan Bapak, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Nah, begini Pak. Nah, prosedurnya cuma 2, yaitu ada pengujian transaksi penjualan melalui schedule utamanya, terus pengujian transaksi penjualan pada pisah batasnya itu yang ada cut-off-nya tadi Pak. Nah, cuman jenis bukti auditnya ada 4 bagi bagian schedule utama, dan di bagian pisah batas ada 2. Oke. Ya, Ajo silakan. Terima kasih atas yang disampaikan ini teman-teman. Ada pendapat yang berbeda dan di forum. Silakan Mas Sada Aziz mengomentari dulu. Baik, terima kasih Mas Rufai atas pendapatnya. Tapi waktu kami mengerjakan itu kami fokus ke satu persatu apa yang kami cek gitu. Kami ngecek ini, terus kita nyari jenis buktinya apa, yang diuji apa, tujuannya apa. Jadi satu persatu biar lebih detail, lebih jelas tujuan para auditnya itu apa gitu. Iya.
Baik, terima kasih Mas Ada. Jujur bagus sih lebih detail gitu. Iya. Ya, Ya, saya teman-teman sekalian, mohon izin Mas Ada dan Ajo, Ufai. Saya lebih cenderung dengan model pengerjaan Mas Ada tadi itu, di mana masing-masing prosedur yang dijalankan ini tulis semuanya. Karena di sini auditor itu memang ketika membuat kelas kerja terutama itu harus mencatatkan, menuliskan semua apa yang dia kerjakan. Jika bisa makin detail, makin bagus. Apa prosedur yang diserahkan di situ, semua disebutkan, itu makin bagus. Kalau ini kan seolah-olah kan yang disampaikan sama Ajo kan resumnya helikopter view gitu ya, di resume besarnya saja. Di list schedule ini kita lakukan, inspeksi, kemudian macam-macam apa. Kayaknya menjadi tidak menggambarkan secara real langkah-langkah yang dilaksanakan. Lebih enak kalau yang tadi versi Mas Ada Aziz dan teman-teman di berlima. Gitu ya, Ajo ya? Iya Pak, mungkin kalau misalkan yang prosedur yang kami lakukan, nantinya kalau dilakuin di audit aslinya ada kesalahan gitu Pak, kalau kurang detail gitu. Itu aja sih Pak. Bagusan Mas Ada. Terima kasih Pak. Oh iya, ya. Mungkin ini sih, bukan di kesalahannya, tapi menurut saya langkah-langkah yang dilakukan harus memang tampak sebagai sebuah langkah-langkah, gitu loh. Pekerjaan detailnya itu ada, ngapain sih dilaksanakan. Kalau ini kan belum tergambar secara utuh, gitu. Meskipun juga melakukan sesuatu, tapi gambarannya masih kayak sepotong, belum utuh banget. Gitu. Informasi menjadi lebih detail tadi kan yang di Mas Ada Aziz tadi kan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon stop share ya Pak. Yes, monggo silakan. Ya teman-teman, ada yang pendapat lain lagi? Mengomentari punya Mas Sahda tadi itu, ini saya pendapat beda lagi Pak. Nggak apa-apa, monggo. Tadi pertanyaan saya yang mungkin perlu dijawab oleh siapapun yang ada di sini terkait dengan asersi yang diuji tadi ya Mas Sahda tadi ya, kan satu-satu tadi itu asersi yang diuji atau mungkin juga jenis buktinya tadi kan ada beberapa lebih dari satu, ada inspeksi, rekalkulasi, ada performance tadi itu yang saya lihat yang paling bawah tadi di Mas Sahda. Ya, untuk asersi kan ada akurasi, klasifikasi, ada apa tadi itu, occurrence tadi itu ya yang dijelasin di slide teman-teman tadi di awal tadi, completeness gitu dan apalagi cut off gitu. Ini kalau dalam satu pengujian, prosedur pengujian yang dijelaskan itu mungkin nggak mencakup beberapa asersi gitu. Mungkin nggak satu pengujian itu bisa mencakup beberapa asersi sekaligus. Logikanya gitu, gimana? Monggo. Atau grup ini dulu, monggo silakan dari grup yang presentasi tadi, grup 5 dulu. Mungkin nggak satu persoalan dilakukan itu bisa sekali menggunakan pengujian, sekaligus menguji beberapa asersi. Izin menjawab Pak, mungkin saja Pak sebenarnya. Mungkin saja. Misal completeness sama accuracy gitu, jadi kita sekalian ngecek kelengkapan dan kebenaran gitu. Iya, sepakat Mas. Tadi kan yang disampaikan siapa tadi menjawab pertanyaan teman tadi, kalau tahap ini itu bicaranya apa, terus tahap berikutnya tadi bicaranya apa. Tadi gitu kan kalau salah tadi gitu. Tadi siapa tadi menjawab, siapa tadi saya lupa. Yang pertanyaan tadi dari 3 orang tadi itu loh. Luna kali atau siapa? Tadi Mbak Luna jawab apa tadi? Saya jawab yang SPI sama penyelesaian konstruksi itu. Oh, kalau bukan Mbak Luna siapa tadi ya? Yang tadi jawab siapa selain Luna? Sahda Pak. Mas Sahda. Tadi yang menceritakan proses tadi loh, proses transaksi tadi itu loh. Oh ya, saya Pak. Nah, itu kan dua asersi tadi kan ya di situ. Jadi melakukan satu kegiatan itu teman-teman saat mungkin sekaligus bisa 2 atau bahkan 3, mungkin 2-3 asersi sekaligus terselesaikan dengan satu prosedur. Jadi tadi Mas Sahda menyebut di soal di jawabannya cuma satu. Tadi sebenarnya bisa lebih dari satu, Mas, yang di soal 2 tadi itu. Jadi ya memang satu pengujian bisa sekaligus untuk beberapa asersi, tulis saja semuanya, apa-apa. Dan seolah bukan seolah numpuk-numpuk, memang itu dikerjain itu yang teruji sekaligus ke beberapanya.
Iya, sip. Ada lagi yang mau berkomentari teman-teman sekalian? Nggak ada? Ini yang diam-diam ini semoga memahami dengan baik teman-teman ya. Saya khawatir yang diam-diam ini bingung mau ngapain. Enggak lah ya, masa bingung mau ngapain. Saya kira nanti semuanya lah, tidak ada yang bingung. Cuma versinya beda-beda. Jadi kita bicara tentang auditing, nanti dalam prakteknya teman-teman mungkin punya, namanya juga kalau akuntansi bilangnya adalah seni dalam mencatat dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan. Kalau auditing juga seni memeriksa, tapi tetap dua-duanya ada standarnya, ada standar akuntansi, ada standar auditing gitu ya. Jadi saya sebenarnya mengambil standar juga. Tapi mungkin detail langkah-langkah masing-masing orang bisa jadi tidak selalu sama. Maksudnya beda-beda akuntan bisa jadi beda-beda, tapi yang diuji ya nggak akan berbeda juga. Tapi langkah-langkah mereka bisa jadi tidak akan kongruen 100% menurut saya. Oke, semua ada oke ya? Atau ada masih pertanyaan lain, monggo silakan. Sebelum jam 9 ini. Masih diberi kesempatan lagi. Monggo jika mau tambah lagi pertanyaannya. Wih, anteng semua. Maaf, tadi saya sambil ngemil kacang saya goreng. Biar nggak lemes. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Untuk yang kayak tadi kan, untuk saatnya kan itu yang bagian koreksi nomor berapa ya? Oh, enggak, koreksi penjualan tadi kan itu ada yang bagian jurnal itu ya, Pak? Itu apakah wajib mencantumkan jurnalnya itu, Pak? Buka lagi Mas, ada yang mana biar terkonfirmasi secara lebih jelas. Mungkin yang ini, Pak. Yang bagian bawah sendiri. Iya, itu. Oh iya, ini kan Mas Swada mau membuat jurnal koreksinya. Nah, agar jurnal koreksi itu nanti tidak salah dalam menyusun, beliau membuat urutan jurnalnya seperti apa, seharusnya bagaimana, sehingga ini loh koreksinya. Karena kan nanti akan membuat usulan jurnal koreksi, Mas. Jadi apakah harus dibuat jurnal dicatat seharusnya terus jadi 3 kolom kayak gini gitu ya? Ya enggak juga, tapi itu nanti panduan buat beliau, buat auditor agar nanti nggak salah. Itu muncul kayak gitu nggak apa-apa. Nah ini tadi yang saya sampaikan, mungkin seninya tiap orang bisa jadi beda. Gitu. Itu Mas Priaka. Baik Pak, terima kasih Pak. Idealnya kalau bisa gini ideal menurut saya. Jadi kita tahu bahwa cerita atas transaksi itu kayak gini. Ketika dicatatnya AR pada sales revenue 150 kan gitu. Kemudian seharusnya adalah bukan AR pada sales revenue 150 tapi adalah 105 kan, sehingga kita lakukan koreksi dengan cara apa, yaitu dikurangi, dibalik tadi itu misalnya gitu. Pertimbangan Mas Ada memunculkan tiga-tiganya, 3 kolom ini gimana Mas? Ini sih Pak buat ngitung ini. Iya, maksudnya yang ngomong jurnal ini tadi loh, untuk ngitung atas itu juga. Iya, ini kan yang total ini. Nah, total penjualannya kan dari ini ditambah ini. Iya, ini jalan untuk menemukan angka yang di atas itu. Yang ini saya sepakat banget, nomor 1 saya sepakat banget dengan yang dibuat oleh Mas Ada dan kawan-kawan. Seperti ini, nanti di pembahasannya, di menjawabnya. Cuma tadi yang di soal 2 yang tadi saya sampaikan, bisa nggak sih beberapa aset sekaligus? Nah itu tadi menurut saya bisa, sehingga jangan malu-malu kalau memang beberapa aset sekaligus bisa bisa dituliskan itu, tulis saja beberapanya tadi. Gitu ya. Mas Priaka gimana Mas Priaka? Baik Pak, sudah ngerti Pak. Oke, sip. Terima kasih Mas. Teman-teman juga semoga mengerti ya. Yang soal 1 bungkus Mas Priaka dan kawan-kawan itu oke banget, saya sepakat dengan pembahasannya. Soal 2 tadi bungkus juga, tapi saya kasih catatan, yaitu versi yang diuji bisa jadi nggak hanya 1 lebih. Kalau memang lebih dari 1 yang bisa diuji, tuliskan semuanya gitu. Ada Aziz ya, teman-teman kelompok 2 juga, kelompok 2, kelompok 5. Bisa dipakai sebagai referensi pekerjaan beliau tadi. Kalau tadi yang sempat disampaikan oleh Ajo, tadi versi yang sedikit berbeda untuk soal 2,
saya sarankan lebih menggunakan versi yang Mas Sahda Aziz dan teman-teman di kelompok 5. Kalau dilengkapi, ditambah satu kolom lagi Pak, monggo saja. Kolom pertamanya tadi yang punyanya Ajo dan kawan-kawan tadi itu, kolom keduanya mulai pakai punya Mas Sahda misalnya kayak gitu ya. Ya monggo, tapi kita lebih familiar di audit, lebih familiar yang model Mas Sahda tadi itu. Kalau membagi 2 kelompok besar tadi itu kayaknya nggak terlalu lazim. Nah, seperti itu. Keren banget nih kelompok 5 ini. Ini kelompok 5 makanannya apa ya? Makanannya biasa, minuman yang luar biasa gitu. Teh botol sosro, enggak ya? Oke, teman-teman masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada jangan dipakai. Ajo, tepuk tangan itu ya. Oke, terima kasih. Gambar apa? Kaget dulu tadi saya. Yes. Oke, teman-teman, monggo Mas Sahda Aziz kalau mau diakhiri diskusinya, presentasinya maksud saya. Baik, karena sudah selesai dari pemaparan sampai pertanyaan, maka kami akhiri sampai di sini. Bila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus teman-teman untuk grup yang kelima. Keren banget lah tadi Mas Ajud dan Fai. Ajud tadi udah mau aplaus duluan. Keren banget memang ini, saya harus berikan tepuk tangan dan jempol saya. Oh, nggak bisa dua-duanya, harus gantian ya. Yaudahlah, jempol terakhir tadi. Ya teman-teman, melihat penjelasan dari teman-teman kelompok 5, saya kira kelompok yang kemarin juga iya sih, gitu. Cuma ini tadi mereka mencoba membahasakan dengan lebih membumi dan bahasa sendiri, tidak terlalu. Kalau poin-poin yang di slide-nya ya memang standar, tapi membahasakannya tadi saya nggak tahu gimana caranya, dapat contekan dari mana, istilah kayak gitu, dapat bahan dari mana, bisa mencoba untuk menyampaikan dengan lebih mudah menurut saya itu. Dan tadi yang bertanyakan karena memang pasti penasaran kenapa begitu, bukan karena tidak tahu. Jadi hari ini luar biasa, tanggal 1 November yang luar biasa. Kalau Dance and Roses ada Novemberin, hari ini tidak ada hujan. Oke, saya izin untuk share screen beberapa dari saya, beberapa highlight saja sih. Tadi udah oke sekali sih gitu. Oke, bingit. Oke, pakai bingit. Jadi ini yang perlu kita syukuri pada hari ini. Baik, teman-teman, ini mengenai pengujian siklus penjualan dan penerimaan kas. Ini beberapa highlight yang perlu saya berikan. Tadi sudah oke semua di teman-teman, udah. Saya tadi hampir berpikir nggak usah share slide lagi lah, udah keren lah tadi dari kelompok 5, tapi nggak apa-apa, harus saya sampaikan sedikit beberapa yang mungkin perlu saya garis bawahi aja. Yang perlu saya garis bawahi. Oke, kalau saya ini tadi disampaikan dengan baik juga oleh Mas Ada tadi, luar biasa proses kayak gini yang saling berkaitan tadi disampaikan dengan bagus. Ini juga tadi Mas Fikri atau siapa tadi menyampaikan dengan oke banget, saya sampaikan lagi kayak gini. Ini ketika kita bicara tentang proses siklus penjualan gitu, bisa tunai, bisa jualan kredit. Nah, kalau tunai atau kredit arahnya kemana, semua tersajikan dengan sangat jelas. Dan saya pikir teman-teman sudah bisa berpikir secara siklus kayak gini. Dulu ketika belajar di akuntansi basic accounting, principal accounting dan intermediate itu apa bahasanya teman-teman? Antara akuntansi dan akuntansi menengah ya, AKM ya. Istilahnya gunakan ini sih. Ya itu saya kira teman-teman sudah belajar transaksi, tapi begitu sempat belajar di SIA, informasi, teman-teman bisa lihat secara lebih konkretnya siklusnya kayak apa. Dan inilah siklusnya tadi disampaikan secara baik juga oleh teman-teman. Mas Fikri mungkin tadi kalau saya yang menyampaikan. Baik, nah ini gini, ini sedikit highlight dari saya. Tadi yang disampaikan sudah oke. Untuk transaksi penjualan, ya ini tadi sudah disampaikan juga sih dan bagus gitu. Penjualan penerimaan kas, retur, penghapusan piutang tak tertagih dan estimasi yang tertagih. Teman sekalian untuk setiap penjualan tunai gitu. Kecuali untuk penjualan tunai, salah. Kecuali untuk penjualan tunai setiap transaksi dan jumlah akhirnya
akan masuk ke salah satu dari rekening piutang atau cadangan yang itu pasti itu. Kalau penjualan kredit pasti ya masuk ke piutang pasti kan. Kemudian bisa jadi juga masuk ke piutang yang tertagih jika memang nanti ada peluang untuk tidak tertagih gitu. Ini asumsinya adalah kontrolnya sama. Ya, teman-teman kalau kita bicara siapa sih yang berhak mendapatkan membeli fasilitas membeli secara kredit. Kalau kita bicara ketika Aco Rufai ini sebagai orang Minang gitu kan berdagang di mana-mana. Kalau dulu istilahnya itu zaman saya masih muda dulu ketemu saya orang Padang Pak. Jadi orang Padang itu di mana ada trotoar anggur di situ kami belah dagangan dulu gitu. sekarang beda ya, trotoar harus rapi sekarang di tempat-tempat yang ditentukan. Bahkan dulu ada guyonan kalau misalnya ada toko atau ada warung di Bulan itu adalah warung Padang pastinya, karena di mana ada tempat manusia di situ ada warung Padang itu. Ya bisa jadi nanti di Bulan juga ada tempat tambal ban juga kali ya kan, di mana ada lewat di tempat tambal ban juga. Enggak, bercanda aja. Tapi gini, ketika misalnya Aco, ketika akan menjual, pasti kan lebih cenderung jual tunai kan ya gitu. Nah, ketika akan jual kredit, kira-kira siapa sih yang akan diberikan fasilitas atau pembeli secara kredit? Apakah semua orang ataukah orang tertentu sebenarnya? Sana Kak Aco Rufai ini yang Pak. Siap. Untuk penjualan kredit mungkin saya akan memberikannya kepada orang yang sudah sering membeli ya Pak, atau pelanggan tetap gitu. Pelanggan tetap. Ya, minimal pelanggan tetap terpercaya performanya kita ya. Jadi intinya sih bukan siapa sering atau enggak, tapi terpercaya performanya. Dia akan membayar kewajiban yang dia miliki. Karena dia bawa barang, nilainya kan nggak hanya 1-2 ribu rupiah, pasti nilainya kalau kita bisa transaksi bisa jadi nilai yang besar kan itu. Nah, ini melepas aset perusahaan, inventory perusahaan ke orang lain tanpa garansi kan ya kalau jual kredit itu, kecuali yang pakai not receivable itu ya kan beda cerita, itu ada jaminan. Ini nggak ada jaminan apa-apa, jual kredit saja ya, itu kan pasti kepada orang-orang yang terpercaya. Nah ini sudah diseleksi dari awal, tapi ya meskipun demikian tadi kata Pak, saya harus percaya dia harus bisa membalikan, tapi ya tetap ada potensi nggak bisa kembali ketika ada sesuatu yang di luar kuasa dari yang bersangkutan atau di luar kuasa dari si penjualnya kan gitu, sehingga ya tetap ada akun untuk melakukan penghapusan atau estimasi tak tertagih kayak itu, sedikitnya penjelasan kayak gitu. Baik, ini teman-teman kalau kita bicara mengenai fungsi bisnis yang terkait dengan penjualan, ya ketika ada penjualan itu kan kita nggak bisa membayangkan seperti orang datang ke Indomaret, datang ngambil barang ke kasir bawa pulang, nggak selalu begitu. Kalau kita bicara transaksi kayak gini kan transaksinya tidak harus datang dan ngambil, bisa dia hanya lewat komunikasi by telepon atau by email atau by fax atau by apapun juga lah gitu, sehingga sangat mungkin kita transaksi ekspor impor, misalnya impor dari luar negeri, atau Aco Rufai di Padang, Mas Ada orang mana saya akan lupa. Saya Jombang Pak. Jombang, Mas Jombang. Jadi Rufai menjual apalah gitu, nggak mungkin menjual sate Padang kejauhan kalau dikirim ke Jombang nanti keburu basi. Membeli sesuatu. Nah, ini kan bisa jadi Mas Ada komunikasinya via internet gitu kan ya, sehingga tidak harus datang langsung ke Padang untuk membeli itu. Nah, itu pasti ada proses komunikasi. Nah, maksud saya adalah ada fungsi bisnis yang terkait di sini. Fungsi bisnis yang pertama adalah fungsi bisnis pemrosesan order pelanggan. Dari Jombang Mas Ada Aziz ngirim order ke sana, itu sebelum order itu pasti sudah ada komunikasi lebih awal tentang apalah gitu. Begitu udah clear deal gitu ya, oke akan jual seharga sekian rupiah, akhirnya deal antara Aco dengan Mas Aziz tadi itu, kirimlah permintaan itu, terus diproses di warungnya, di tokonya Aco Rufai misalnya itu. Nah begitu, oh ini ada orangnya bisa dipercaya selama ini sering beli dan yakin akan bisa membalikan misalnya gitu, disetujuilah diberikan penjualan secara kredit, barang dikirimlah ke Mas Ada di situ lewat pesawat misalnya gitu. Aduh, pesawat ini Jombang nggak ada bandaranya. Ada nggak sih bandara di Jombang? Nggak ada kali ya? Nggak ada Pak. Madiun ada ya, kalau Madiun ya. Itu masih jauh ya. Pesawat tempur di Madiun. Bandara Iswahyudi.
Ya, dikirimlah dengan apa, ekspedisi tertentu ke sana gitu. Nah, di situ nanti apakah memakai FOB tadi yang teman-teman sebutkan destination atau shipping point itu cut off-nya nanti harus detail juga. Nah, setelah barang diterima, gimana proses pengakuan kewajiban itu di tempatnya Mas Aziz, Mas Aziz tadi itu, gitu. Gimana nanti pengakuan penjualan di tempatnya Ajo Rufai itu juga harus dilihat masing-masing. Kalau teman-teman auditor mengaudit ke tempatnya Mas Ajo kepada ruangnya Ajo tadi itu ya pasti beda, lihat seperti apa pendekatannya. Kalau mengauditnya di tempat Mas Aziz juga pasti berbeda ceritanya gitu. Jadi prosesnya nggak tiba-tiba kalau kita bicara mengenai penjualan kredit, ada proses-proses yang semua itu mestinya ada dokumentasinya. Ada order pelanggan, ada perusahaan kredit, order pelanggan masuk ada dokumennya. Perusahaan kredit juga ada dokumennya ditandatangani oleh pemimpin, misalnya itu direktur utama Rufai, misalnya gitu kan ya. Terus ngirim barang, nanti temennya siapa yang ngirim barang, ekspedisinya apa, siapa apa namanya bekerja atas biaya pengiriman, apakah juga termasuk asuransi atau apa. Nanti di situ pasti ada penjelasan transaksi itulah gitu. Nah, kalau kita bicara kaitan fungsi-fungsi tadi, kita juga bicara mengenai dokumen-dokumen yang mungkin muncul, dokumen-dokumen yang mungkin ada yang dibuat oleh antar para pihak tadi itu. Ada order dari pelanggan, ada order dari order penjualan, ada sales kontrak, ada macam-macam dokumen. Dokumen-dokumen ini teman-teman sekalian itu bisa jadi namanya nggak harus sama persis, tapi kira-kira dokumen inilah yang mungkin ada, yang akan ada di situ. Order dari pelanggan, ada order dari Mas Aziz kepada Ajo, ada order penjualan, perintah menjual gitu ya dari Ajo Rufai ke Mas Aziz gitu. Dokumen authorization kredit, diberikan authorization kredit ada dokumennya. Pengiriman barang pasti ada resinya. Teman-teman kalau beli online juga ada resinya kan ya, resi penjualan itu. Fakturnya juga ada, file transaksi, semuanya ada di sini. Namanya saja yang nanti boleh mungkin gonta-ganti. Bukan gonta-ganti, beda-beda. Di tempat Ajo Rufai, saya nggak mau pakai nama order dari pelanggan Pak. Permintaan penjualan dari pelanggan, kasih ganti nama beda, boleh saja, tapi maksudnya sama gitu. Order penjualan kasih nama berbeda. Sales kontrak atau apa, monggo saja. Itu macam-macam. Dengan selera masing-masing pihak-pihak yang tidak pihak yang bertransaksi. Yang ya saya ini semua ini nggak sempat baca, nggak sempat balas. Ya, kemudian penerimaan kas kita sudah diterima. Tadi ketika memberikan izin, memberikan otorisasi kredit, udah pertimbangkan bakal bisa bayar atau tidak. Pasti pas melakukan pembayaran juga bisa jadi akan dicek lagi gitu. Jadi ada fungsi-fungsi untuk memproses dan mencatat penerimaan kas. Ada kasir atau apa namanya yang mencatat penerimaan kas di situ. Sehingga nanti kewajiban yang dimiliki oleh pembeli, oleh Mas Aziz tadi itu bisa dimonitor dengan baik. Ketika sudah bayar ya dikurangi kewajibannya, kalau belum bayar ya kewajiban masih ada semacam itu ya. Nah ini nanti teman-teman sekalian dokumen-dokumen yang terkait di situ bisa macam-macam. Artinya ini sesuai dengan proses bisnis yang ada di perusahaan, tidak harus sama namanya seperti ini. Ada pemberitahuan untuk bayar Pak, gitu. Ya bisa jadi nanti ketika menjelang jatuh tempo kantornya Mas Ajo, potensi Ajo Rufai akan ngirim, saudara sadar kewajiban Anda akan jatuh tempo dalam waktu 3 hari lagi, sehingga tanggal 28 udah di email, udah gitu, tinggal 1 udah jatuh tempo nih, gitu. Biar nanti nggak lupa bayar. Gitu. Lupa bayar kan enak kena bunga Pak, bukan itu, lebih baik tepat waktu dibanding dapat penghasilan tambahan tadi itu bunga atau apapun juga, tapi nggak yakin akan terkumpul, apa akan dikembalikan kewajibannya dan seterusnya. Jadi dokumen-dokumen yang terkait di situ. Pencadangan dan perusahaan piutang ya teman-teman itu sudah disebut oleh teman sekalian ya, meskipun sudah diantisipasi dengan memilih hanya pelanggan tertentu yang boleh diberikan diotorisasikan penjualan kredit, tapi sangat mungkin ada hal yang tak terduga sehingga perlu dibuatkan cadangan dan mungkin suatu waktu cadangan itu harus direalisasikan untuk melakukan penghapusan piutangnya. Ya, tujuan audit tadi ini teman-teman di masa ada ini sedikit masukan masa ada tadi ya. Ketika tadi maksudnya kan tujuan auditnya apa tadi kolom terakhir soal 2. Tadi kan Mas Ada dan teman-teman penjualan yang belum dibuat tadi gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu boleh ditulis dengan nama ketersediaannya saja, jadi nggak harus ini panjang lagi. Jadi
seperti asersi ya, bila terjadian. Jadi pas bisa asersi apa, itu tujuannya apa, loh kok nyebutnya kayak apa asersinya sama, boleh saja. Tapi kalau mau dibuat yang kayak tadi itu jangan mau transaksi penjualan telah dilakasi dengan benar. Gitu. Ya bisa jadi gitu. Penjualan yang tercatat penjualan yang tercatat adalah untuk jumlah yang dikirim. Sebenarnya tadi kalau mau lebih simpel, tadi itu ketersediaan, kelengkapan, klasifikasi, kecermatan, atau ketepatan waktu misalnya itu. Itu apa opsi untuk teman-teman di grup 2 tadi ya, Luna, gitu ya nanti kalau mau dibahasakan berbeda mau saja. Tapi tadi saya nggak mengomentari yang tadi itu karena itu pilihan teman-teman menyebutnya seperti apa. Maksudnya nanti jangan sampai disalah kenapa kamu tujuan auditnya malah penjelasan. Ya boleh saja mau bikin ketersediaannya gitu namanya atau penjelasannya. Itu hak teman-teman, saya nggak selalu banyak berkomentar di situ. Nah, ini tadi juga yang sempat ditanyakan oleh siapa tadi mengenai yang tadi SPI-nya rendah apa tinggi atau sedang tadi itu. Beberapa memang kita perlu apa ya, tidak buru-buru memutuskan ini tuh kuat apa enggak, kuat lemah atau kuat atau sedang, kita nggak bisa buru-buru melakukan itu. Tetap harus melakukan apa tadi test of control itu, menentukan test of control, menentukan pengusahaan pengendalian itu. Ya gimana melakukan pengusahaan pengendalian? Ya tentu saja kita harus memahami nih gimana sih SPI-nya di situ, risiko internal seperti apa, kalau kita bisa risiko-risiko yang mungkin ada seperti apa, kita bisa melakukan setelah itu kita baru melakukan tadi ini lebih dalam, ini lebih luas, ini tidak terlalu luas kayak gitu. Ya, nanti yang di pengujian kita terkait dengan sedang, rendah atau tinggi tadi itu ya kita harus memperhatikan beberapa hal khusus, artinya apa nih, kemudian berapa ukuran sampelnya, banyak, sedikit, atau seberapa banyak. Kalau sudah oke, kita akan membutuhkan katakanlah sekian persen, misalnya nyebut sekian persen ya. Terus mana yang kita pilih nih, apa milih transaksi penjualan tunai, penjualan kredit. Kalau penjualan kredit kepada siapa yang kita pilih, apakah semuanya, apakah kepada pelanggan-pelanggan besar saja, apakah juga pelanggan besar, kecil, sedang, dilihat semuanya, dan semacam itu nanti menjadi pilihan-pilihan auditor yang menjadi wilayah untuk adjustment-nya auditor. Apa namanya, mana item-item yang dipilih. Kalau ukurannya sudah ditentukan, item dipilih, dan kapannya nanti baru kita bisa lanjutkan. Ini sih udah keren banget tadi, kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul sudah dijelaskan dan baik juga tadi, keren banget ini. Bisa batas tidak tepat, pengakuan yang prematur, pengiriman tidak sah, dan seterusnya tadi sudah apa namanya, kemudian terus ada kesalahan penyajian, termasuk jika tadi kesalahan karena ada kecurangan ya tadi teman-teman, karena ada apa fraud itu ya seperti yang kita bicara beberapa sesi lalu, fraud yang kecil-kecil apapun itu harus diantisipasi dan mendapatkan perhatian khusus dari pihak auditor. Tapi kalau bukan fraud ya pasti berbeda. Nah, kesalahan saja bisa jadi terjadi karena fraud atau karena memang kesalahan administratif saja. Kalau tadi itu yang 105 dengan 150 itu salahnya salah apa tadi, Mbak Luna? Yang kelihatan di layarnya Mbak Luna karena ini sedang presentasi, nggak semua kelihatan dari grup 5. Sepertinya salah saji ya Pak. Iya, salah saji karena kecurangan atau salah saji karena kesalahan saja, kesalahan biasa maksudnya gitu. Karena kesalahan. Salah tulis saja ya, bukan Iya. kecurangan ya. Ya mungkin kan namanya juga manusia ya, pas 105 dan 150 ketukar tulisnya kan. Tidak ada maksud tertentu yang memang di dokumen pun dari 105 dicoret-coret jadi 150 udah kelihatan nggak benar gitu ya, udah kelihatan modusnya niat banget kayak gitu. Iya, ini udah oke juga nih, keren banget hari ini. Penerimaan kas, apakah kas sudah terima, yang diterima sudah dicatat, dan juga ada kas terima nggak dicatat kan gitu ya. Kemudian buat pemutihan penerimaan, dibuatlah rekonsiliasi kas di situ. Dan ini juga penting ini teman-teman ketika kita bicara mengenai kas untuk apa namanya bicara mengenai membuat apa mengantisipasi adanya lapping piutang usaha. Lapping itu kekurangan kas dibayar yang terjadi dibayar dengan piutang baru. Ini gimana ya? Ada bisa jelasin lapping teman-teman? Pernah dengar sebelumnya? Lapping ada pernah dengar sebelumnya? Atau baru dengar sekarang? Lapping. Kitting dan lapping itu adalah kecurangan dalam kas. Lapping itu
tadi misalnya stafnya Ajur Rufai tadi kan banyak menjual ke tempatnya Mas Sade Aziz tuh. Mas Sade membayar piutang, membayar utang pertamanya 100.000 oleh si kasirnya Mas Rufai ini nggak dicatat dulu. Begitu dia bayar lagi, ada pelanggan kedua bayar 1.000 lagi, baru diakui sebagai pembayaran yang pertama tadi dari Mas Sade Aziz, sehingga si kasir kantong itu 1.000 tadi itu. Nanti pembayaran yang ketiga diakui sebagai pembayaran dari orang yang kedua. Terus kayak gitu, sehingga dia akan menikmati keuntungan memegang duit satu kali pembayaran dari pelanggan yang mana. Nah, itu bisa diantisipasi dengan cara tadi melakukan rekonsiliasi, melakukan surprise check lah ya gitu misalnya, sehingga orang-orang yang melakukan kecurangan seperti ini dapat ditemukan akalnya. Kalau misalnya gini, kita bicara mengenai manfaat apa yang diperoleh orang-orang oleh yang melakukan ini, kan dia dapat menguasai satu nilai tertentu gitu yang untuk pribadi dia gitu, di awal bulan dia ngambil uang 1.000 atau $1.000 misalnya gitu, atau jangan $1.000 terlalu kecil lah ya, misalnya 1 miliar gede banget, nggak terserah lah, namanya juga contoh 1 miliar pembayaran dari orang pertama itu terus disimpan untuk dia sendiri. Nanti di tanggal 2, tanggal 3 ada pembayaran 1 miliar dari pelanggan kedua, itu dianggap sebagai pembayaran di pelanggan pertama. Demikian seterusnya, pelanggan ketiga dianggap sebagai pembayaran kedua, pelanggan ke-10 dianggap sebagai pembayaran ke pelanggan yang ke-9, jadi yang ke-10 setelah belum bayar, tapi duitnya disimpan tadi. Nanti akhir bulan dia mungkin akan segera masukkan, sehingga satu bulan itu klop semuanya. Ya itu nggak boleh kayak gitu. Itu salah satu kecurangan yang harus diantisipasi oleh auditor gitu, karena menjadi tidak tepat nanti. Ya kalau duitnya masih ada, duitnya hilang kan bahaya. Itu modus kuno yang harus diantisipasi terus oleh pihak auditor, juga oleh pihak perusahaan. Lapping gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini beberapa analisis ya, prosedur analitis. Auditor perlu melakukan beberapa analitis untuk dapat gambaran awal untuk bisa melihat apakah potensi-potensi yang dalam perusahaan ini di bagian mana, jika ada potensi-potensi ketidakpatuhan atau potensi-potensi adanya kesalahan saji kayak gitu ya. Bisa perbandingan tren persentase laba kotor, tren penjualan dan semacam itu. Nanti ini prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor. Punya rinci ini sudah tadi kewajiban dan seterusnya. Kemudian sudah sampai juga konfirmasi. Nah, ini yang tadi belum sempat dibicarakan kalau salah tadi ya tentang konfirmasi. Teman-teman sekalian, ini kalau kaitan dengan adanya kewajiban dari pelanggan yang belum diselesaikan atau piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan, maka ada beberapa proses yang perlu dilaksanakan. Salah satu adalah konfirmasi piutang usaha, konfirmasi piutang kepada pelanggan. Ini tujuannya melakukan konfirmasi sekaligus nih, 3 nih, keberadaan, keakuratan, dan bisa batas. Itu kan nggak cuma 1, 3 ini langsung bisa diperoleh dengan melakukan satu prosedur, yaitu prosedur konfirmasi. Gitu. Jadi kalau konfirmasi dari Ajo ke pelanggan-pelanggannya gitu nanti diapakan. Terus catatan kami, saudara masih punya kewajiban pada kami atau kami punya piutang pada Anda sebesar sekian rupiah. Jika tidak setuju, silakan berikan bukti jawaban semacam itulah. Jadi sekali kita bisa punya banyak, ternyata si pelanggan udah jawab, saudara udah bayar tanggal sekian, oh ternyata beda cut off. Oh saudara bayar, oh ternyata di pihak perusahaan orang kurang detail dari 105 dihitung 150 dihitung 105 atau kebalikannya kayak itu bisa jadi kayak gitu. Dan atau keberadaan kami nggak pernah punya piutang yang nggak pernah beli ini ternyata salah. Ya nanti bisa dapat sekaligus beberapa asersi tadi itu gitu ya. Ada beberapa pengecualian terkait dengan dilakukan konfirmasi jika memang piutang usaha tidak material. Karena konfirmasi ini cukup mahal karena dari auditor mengirim kepada pihak klien, pihak ketiga tadi. Misalnya saya mengaudit perusahaannya Ajur Rufai, saya konfirmasi kepada Mas Sada kan. Jadi ini cukup mahal ongkosnya karena melewati beberapa pihak. Setidaknya waktunya menjadi lebih lama karena harus mengirim surat. Yang kedua butuh surat balasan. Email bisa nggak? Email juga bisa monggo. Tapi kan si yang dikonfirmasi apakah bisa langsung menjawab? Kalau lagi sibuk pasti nggak jawab juga kan. Sehingga kalau nggak material tidak usah dilakukan konfirmasi. Atau memang dikonfirmasi nggak akan balik itu, ya nggak usah dilaksanakan konfirmasi juga. Jadi nggak efektif Pak konfirmasi karena nggak akan balik itu nanti.
gabungan tingkat risiko inherent dan risiko pengendalian rendah, dan ya kalau memang tidak ada lagi masalah, risikonya rendah, semua sudah diantisipasi dengan baik, buktinya sudah cukup, mungkin nggak perlu konfirmasi. Jadi prosedur ini menjadi tidak perlu dilaksanakan, misalnya gitu. Ya, ada 2 jenis konfirmasi, teman-teman sekalian, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Maksudnya apa nih Pak? Kalau positif itu pihak yang mengkonfirmasikan itu menyebut kami mempunyai piutang kepada Anda sebesar sekian rupiah, sebut angkanya, spesifik balance disebut. Jika tidak sama, dia boleh membantah. Nah, atau juga bisa jadi dengan blank confirmation. Jadi silakan tuliskan berapa jumlah kewajiban Anda atau hutang Anda pada kami, ditulis oleh si pelanggannya, apa pihak ketiga tadi itu. Atau juga bisa berupa invoice confirmation, yaitu konfirmasi jumlah invoice nomor sekian yang belum dibayar itu. Ya, asumsinya nilai-nilai invoice itu ya dimengerti oleh masing-masing pihak. Atau kalau negatif itu nggak perlu dibalas jika tidak, dia dibalas jika nggak setuju. Kalau nggak balas berarti dianggap setuju gitu. Meminta respon yang tidak setuju dengan kondisi. Jadi kalau dia setuju nggak usah balas, kalau nggak setuju silakan dibalas, misalnya kayak gitu. Pak, masalahnya apa kok dibalas? Itu nggak boleh kayak calon teman. Jadi dibalas jika nggak setuju angkanya. Gitu. Ini terjadi jika risiko salahnya rendah, hampir nggak ada risiko salah saja di sini berarti teman-teman ya. Piutang dari jumlah besar, akun besar atau kecil, piutangnya itu banyak, tapi kecil misalnya itu. Dan penerima informasi tidak mengambil informasi itu. Jika ada informasi dapat diketahui bahwa yang dikonfirmasikan pasti akan membalas. Jadi jika tidak dibalas berarti setuju, kalau dibalas berarti enggak setuju, kalau enggak setuju jangan balas. Bicara mengenai konfirmasi, kita juga bisa mengikut ketepatan waktu. Bukti yang andal adalah ketika informasi dikirim dan dipilih pada tanggal yang paling dengan tanggal lacak. Jadi ya memang kalau konfirmasi hari ini dibalasnya tahun depan enggak berguna kali ini. Jadi ini bukti yang reliable, yang andal dari bukti konfirmasi adalah ketika dikirim dan diperoleh mendekati tanggal lacak, lebih awal lebih bagus. Ya, ini kenapa ada konfirmasi piutang? Mungkin ada beberapa perbedaan. Teman-teman saya yakin sudah tahu semuanya. Ketika kita bicara mengenai rekonsiliasi bank, ada beberapa penyebab perbedaan angka itu. Gitu. Ada yang pembayaran dalam perjalanan, itu kan ya istilahnya pembayaran perjalanan itu cek dalam perjalanan. Kok saya lupa istilahnya. Apa istilahnya? Deposit in transit ya, in transit dalam perjalanan. Pengiriman dalam perjalanan belum sampai sehingga belum diakui oleh pihak pelanggan. Kalau FOB-nya adalah destination dan seterusnya. Dikembalikan belum dicatat, ada retur belum dicatat dan semacam itulah. Kesalahan pencatatan kuantitas ya. Tadi yang 105 150 itu ada kesalahan yang normal kayak gitu. Dan seterusnya lah. Ya, ini nanti monggo teman baca sendiri terkait konfirmasi dan selesai slide dari saya. Oke teman-teman, sekarang jam 9.24, masih setengah jam lagi. Ada yang perlu kita bicarakan? Monggo silakan. Oh, ini pada anteng ini udah mendekati UTS ya, masih jauh tuh UTS ya? Udah sedang belajar masing-masing. Udah siap UTS belum? Kita tinggal pekan depan kuliahnya ya, habis UTS ya? Iya kan, 6-7. Kita mau kuis apa enggak teman-teman pekan depan? Tak tanyain kurang apa. Mau kuis atau enggak usah? Kalau diam berarti mau. Kuisnya mau esai atau esai? Mahasiswa itu ya belajar ujian ya. Kalau agenda kuliahnya ya itu ya di samping belajar ujian ada juga sesi-sesi kuis semacam itu. Kuis ini wajib ada teman-teman, wajib ada satu semester 2 kali ya setidaknya begitu. Nah kita belum sempat kuis. Dosen yang lain udah pada kuis belum ya?
kuis kan nggak boleh ikut-ikutan ya. Dosennya kuis mah silakan aja, kita nggak harus ikut-ikutan itu. Kita buat sendiri. Buat sendiri. Ya, untuk gimana nih? Ada pendapat tentang kuis teman-teman? Ini kalau diem-diem gini nanti saya nggak mau otoriter loh biasanya. Saya akan berbicara dengan teman-teman dulu kalau tentang kuis. Ada pendapat, monggo? Izin Pak, Silakan. Tak pikir suara saya hilang sehingga nggak ada yang jawab tadi. apakah nanti kuisnya itu dilaksanain di J-Form atau di Quizzes Pak? Atau Bapak bikin soal sendiri di Word itu? Saya belum bikin sampai sekarang, jadi saya belum tahu nanti disajikan dalam bentuk apa, apakah Google Form ataukah Quizzes ataukah yang berbeda dari itu. Izin saran Pak. Gimana Jo? Izin saran, kalau dari saya sih mending Quizzes saja Pak, biar lebih gampang gitu. Kenapa? Lebih gampangnya gimana? Saya tinggal ngeklik doang gitu. Iya. Jadi pilihan ganda gitu ya, jawaban nggak ada, tinggal pilih. Kalau banyak benar nanti dapat time booster itu apa namanya? Dan juga Bapak nggak perlu repot-repot ngoreksi Pak, karena udah otomatis koreksi. Iya, langsung ada rankingnya gitu ya. Wah, luar biasa kita kan. Ya, saya belum tentukan tuh kayak apa nanti kuis kita gitu. Bisa aja nanti nilai soal kasus ini sebagai nilai kuis gitu. Saya akui sebagai nilai kuis sehingga nggak perlu lagi buat kuis baru. Bisa aja kan ya, tidak harus yang soal kasus pertama gitu nanti nilainya sebagai nilai kuis. Soal kasus kedua pertemuan depan sebagai nilai kuis bisa gitu disajikan seperti itu. Bisa aja. Pilihan ganda juga bisa aja nanti menggunakan Quizzes sehingga langsung ada jawabannya. Bisa sih banyak opsi kita bisa lakukan itu. Google Form juga bisa kok langsung nilainya keluar, langsung dikasih poin kan ya di situ, langsung bisa ketahuan juga bisa. Mudah hari gini kalau kita mau melakukan cara-cara yang udah tersedia fasilitasnya di internet. Belum ini jadi perlu kuis nih Jo ya. Menurut Ajo perlu kuis kita ya. Izin Pak, kalau itu memberatkan Bapak untuk melaksanakan kuis, mending enggak, mau memberatkan saya, enggak berat lah. Tapi belum saya buat itu kan gampang kan, saya tiap tahun ngajar AKSK sehingga soal lalu pun saya bisa ambil lagi misalnya atau saya buat versi baru juga bisa aja. Ini spontan juga bisa pakai esai gitu kan ya. Enggak usah khawatir memberatkan saya nggak pernah keberatan untuk teman-teman sekalian. Saran Pak. Monggo Mas. Sebenarnya kita tuh butuhnya itu Pak, latihan buat UTS gitu, karena kan kita belum pernah latihan soal kasus sama sekali gitu, mungkin baru sekali ini. Jadi kalau misal nggak berbentuk kuis pun tapi latihan gitu lebih lebih ntar berguna buat UTS gitu Pak. Setuju sama Rufai, mungkin kuisnya yang simpel tapi terus kita latihan yang agak kompleks gitu Pak, tapi bukan kuis. Oh ya. Ini gini Mas, untuk ujian ini Pak Dosko belum menyampaikan apapun juga, bahkan soal kasus pun ini beliau siapkan untuk 2 sesi terakhir, yaitu sesi 6 dan sesi 7. Kemudian bentuk ujiannya kayak apa, belum ada omongan apapun juga. Ini karena waktu itu sempat istilahnya ya, ada beberapa pendapat bahwa apakah semester 5 kan ya, semester 5 ini AKSK ini sudah masuk ke teknis atau belum gitu waktu itu. Nah ini kan yang lalu Pak Doskonya beda dengan Pak Dosko yang sekarang ini, yang saat ini tidak sesuai prosedur saja Pak, nggak terlalu banyak latihan teknisnya itu. Atau mungkin nanti bisa lebih fokus setelah UTS untuk latihan teknisnya. Nah ini jadi beda style gitu kan antara tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi kalau bicara mengenai soal latihan ya saya kira nggak terlalu jadi beban banget sih Mas. Kalau kita hanya 2 kali pasti nanti ya dugaan saya soalnya ya sekitar 2 saja dan nggak akan jauh dari sini. Saya lihat hari ini sudah keren banget tadi itu
diskusi teman-teman. Tadi Mas Ada bisa menyampaikan secara kayak bukan jangan-jangan Mas Ada ini alumni tahun lalu yang nggak lulus terus jadi gitu. Ada karena punya loh kok bisa begini gitu. Saya mengagumi itu tadi sebenarnya dari grup 5 ini dan Mas Ada dan kawan-kawan ya bisa menyampaikan gitu, bisa menyampaikan lebih enak. Soal pun tadi diselesaikan dengan mudah sekali menurut saya sih. Bukan apa ya. Bisa dijelaskan kembali tuh loh teman-teman, bisa jelasin prosesnya itu udah wow banget gitu menurut saya. Jadi nggak perlu banyak dikhawatirkan dalam hal itu. Dan nantinya ketika ujian pun saya menghargai setiap apa yang teman-teman akan tuangkan dalam jawaban. Jadi nanti tolong jangan sampai blank kosongan, tapi harus ada dijawab nih biar nanti saya tahu alurnya kayak apa. Bukan upah nulis, bukan. Saya nggak suka istilah upah nulis itu. Seolah-olah kok dihargai karena nulis saja. Bukan, yang dihargai pemikiran dia. Dia mau berpikir, mau menuangkan, itu harus dihargai. Kalau sudah nulis kan nulis soal tulis lagi kan upah nulis itu nggak bermutu gitu. Tapi mengerjakan soal sesuai dengan yang dia mampu. Nah itu yang menurut saya sih oke banget. Tadi yang saya nggak ingin menyalahkan tadi juga kan yang dibawaan di grupnya Ajo tadi kan agak berbeda gitu. Hanya sedikit kritik itu saya bilang terlalu umum banget, belum menambahkan langkah-langkah yang detail. Saya lebih cenderung dengan versi tadi kelompok 5 ini tadi saya bilang gitu kan, lebih kelihatan detail langkah-langkahnya. Udah gitu aja. Apa begitu ujian nanti ada yang beda nilai grupnya Masa dan nilai grupnya Ajo tadi menjadi jauh banget? Saya kira juga enggak. Gitu loh. Jadi kalau saya sih nggak gitu malah. Apalagi kan memang belum pengalaman ya teman-teman ya. Ini kan kita masih bicara sesuatu yang apa sih ini yang kita bicarakan nggak ngerti. Karena kita mencari sesuatu yang real gitu, tapi dalam bayangan kita saja, imajinasi kita saja. Gitu. Transaksi penjualan kredit apa yang terlibat di situ ya. Kita harus membayangkan dulu. Maka kalau teman-teman belum pernah belajar sistem informasi akuntansi SIA mungkin agak repot, tapi udah punya itu. Ya pasti Pak, saya akan pilih siapa yang saya akan berikan penjualan kredit. Uang buktinya apa? Kita ke Alfamidi tiap hari sekalipun, Alfamart tiap hari sekalipun, ke Indomaret tiap hari sekalipun, atau ke mall-mall tiap hari sekalipun, apa kita akan diberikan penjualan kredit? Enggak juga. Ya kan ya? Ya bukan semata-mata enggak percaya, memang sistem prosedurnya ada sendiri di sana. Tapi kalau pelanggan-pelanggan besar, transaksi antar entitas bisnis kayak gitu, ya itu bisa jadi terjadi kayak gitu. Bukan di retailer ya soalnya. Kecuali di warung tetangga sebelah gitu kan, warung tetangga itu datang, Bu ambil ini dulu, bayar akhir bulan, mungkin juga ada kayak gitu. Malah lebih longgar ke utang warung, sehingga warung jadi tutup semua warung tetangga itu karena modalnya habis dipinjemin tetangganya nggak dibalikin. Itu Mas Ada, jadi teman-teman mohon izin untuk latihan-latihan spesifik, saya kira saya belum merencanakan itu. Gitu. Ya tetap saya akan mengikuti apa arahan dari Pak dosen koordinator Pak Zef di Sidaman ini untuk kegiatan kuliah kita. Itu Mas Ada. Mungkin penting Mas Ada untuk membagi gimana bisa ngerjain seperti itu ke teman-teman. Itu lebih penting lagi. Kenapa sih kok caranya begini? Nah teman-teman yang lain perlu untuk belajar ke Mas Ada juga. Gitu ya. Jadi mohon nanti grup 5 dijadikan sebagai salah satu referensi untuk memberikan ngajari pekerjaan soal kasus tadi. Sederhana kok, hanya beberapa transaksi kan gitu aja, terus nggak ada yang jelimet. Dan biasanya sih soal kasus gini kan sudah ada turun temurun ya, biasanya ya di Surang Mangu ya, saya nggak tahu gitu. Kak kelas kasih warisan apa, kak kelas kasih warisan apa. Biasanya sih ada kayak gitu. Saya nggak tahu sekarang sama apa enggak. Gitu ya. Kalau kaitan dengan ini udah malah ngomong ujian ya apa, kita nyicil ngomong ujian nanti teman-teman sekalian, saya pernah berpesan di awal dulu ketika meminta teman-teman untuk aktif di interaksi di kelas, terus meminta Mbak Silvi mencatat, itu ya tujuannya banyak. Memang satu untuk melatih teman berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas, berani mengkonfirmasikan pendapatnya, berani untuk diskusi di sini, dan keberanian lainnya. Nggak usah terlalu dipusingkan salah benarnya proses diskusi tadi kelas, karena kita masih belajar
salah itu wajar, kalau sudah benar berarti dia sudah banyak belajar. Saya pikir itu sesuatu yang alami saja dalam sebuah perkuliahan. Tapi keaktifan itu sesuatu yang memang harus dibiasakan. Itu peduli dengan tugasnya sebagai mahasiswa, peduli dengan masa depannya kerja, ingin dapat poin-poin dalam perkuliahan gitu. Jadi nggak apatis, maksudnya nggak apatis. Nanti akan saya pakai sebagai dasar untuk pertimbangan nggak hanya untuk nilai aktivitas, tapi juga pertimbangan untuk nilai ujiannya. Jadi penting banget tuh di situ. Jadi Mbak Silvi ini memegang kunci surga kali Mbak Silvi ini ya. Karena ya semua ditulis beliau dan saya akan percaya apapun yang tulis oleh beliau. Ada teman-teman lupa kecatat, ya Mbak Silvi yang harus dikoreksi. Ada yang catat kebanyakan ya Mbak Silvi yang dikoreksi. Apapun yang tulis Mbak Silvi saya akan percaya padanya. Kurang apa juga Mbak Silvi saya dengan Mbak Silvi. Pokoknya aku percaya lah. Tapi integritas selalu menjadi bagian dari kita semuanya. Jadi gitu ya. Manfaatnya nggak hanya untuk nilai ujian nilai aktivitas, tapi juga untuk nilai akhir teman-teman sekalian. Itu dari saya interaksi di kelas. Ada reaction baru ya kayak gitu ya. Ini sama-sama Mbak Silvi. Moga ada yang sampaikan teman-teman? Nggak ada? Ya, oke. Memang pagi ini tidak banyak banget bahan yang kita bicarakan. Tadi sih saya berharap ada diskusi. Tadi kan Ajo yang memunculkan pendapat dari grupnya gitu kan. Yang lain tadi ternyata nggak memunculkan. Tapi saya kira kira-kira mewadahi mewakili dari teman-teman yang lain. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya lebih cenderung pekerjaan dari grup 5 tadi, Mas Ada Aziz dan kawan-kawan untuk mengerjakan ini. Terus tadi catatan saya, yang soal 1 oke banget, tadi sampai itu bungkus karetnya 2, pedes berarti Mas ya, atau karetnya 3. Terus yang soal 2, tadi untuk tujuan audit, tadi pas saya share tadi, boleh menggunakan kalimat panjangnya, boleh menggunakan kalimat pendeknya. Dan mungkin lebih dari 1 tadi yang bisa direngkuh dalam satu proses pengujian. Itu sebutkan aja semuanya, nggak apa-apa. Ya, daripada kurang, lebih boleh nggak Pak? Ya, boleh lebih, karena mungkin bayangan kita, ini 1, ini 2, ini 3 tujuan langsung tercapai, nggak apa-apa, biasa aja. Yang repot kalau nggak bisa nulis kan apa ya? Malah, ini jadi nggak ngerti. Gitu. Gimana Mbak Crescentia? Ini ada Groot di belakangnya. Itu Groot bukan sih? Iya kan ya? Iya, kapan Groot akan tampil lagi di film? Kapan, Mbak? Kurang tahu, Pak. Wah. Nggak update. Oke. Marvel ya, Captain Marvel mungkin akan muncul lagi. Saya kira gitu waktu itu. Kenapa? Ya kita tunggu aja lah. Bagi yang suka nonton, nggak suka nggak usah nonton gitu ya. Karena saya pernah mikir agak unik waktu itu Thanos mencetakkan jarinya, terus separuh populasi mati gitu. Ternyata kemarin mencetakkan jarinya bukan Thanos ya, virus COVID mencetakkan jarinya, sekian populasi bumi habis. Gitu. Yang meninggal berapa juta sih? Jutaan orang kan ya seluruh dunia akibat COVID ini gitu. Ya memang inilah kondisinya kayak gitu. Ada hubungannya nggak Pak? Nggak tahu, saya nggak pernah menghubung-hubungkan sejauh itu, tapi kok jadi aneh juga gitu ya. Ya apapun lah, ini kejadian yang sudah terjadi dan pasti diizinkan terjadi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, nggak ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup ya? Kalau cukup, kita bisa akhiri kah? Bisa waktu, bisa untuk belajar yang lain, mendalam yang lain, atau membetulkan pekerjaan soal 2-nya, bisa nanya ke grup 5. Grup 5 bagi dong soal 2-nya, gimana cara pekerjaannya. Masih bisa dipakai beberapa menit ke depan. Masih ada 20 menit, jam 20, menuju jam 10. Cukup ya, Mbak Silvi? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, kalau Mbak Silvi bilang cukup, kita akan cukupkan juga. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas semangatnya pagi ini, pagi yang membahagiakan, meskipun Bintaro
tidak terlalu cerah, masih mendung ya di sini mendung. Nggak tahu di rumah teman-teman yang di mana itu, di ya, sekitar Suramanggu mungkin berbeda, saya nggak tahu, tapi di Komplek Pondok Jaya cukup mendung hari ini. Teman sekalian, semoga sehat semuanya, tetap bersemangat, pandai bersyukur atas apa yang terjadi. Jangan lupa untuk menerapkan prokes dalam setiap aktivitas. Ingat, kita belum selesai dari pandemi. Meskipun sudah levelnya level 1, level 2 udah kayak nggak ada apa-apa lagi, saya ngantor itu udah macetnya kayak dulu sebelum ada pandemi, tapi ingat kita harus tetap jaga prokes dengan baik. Ya, jangan sampai nanti gelombang ketiga muncul dan kita menjadi bagian dari gelombang ketiga tersebut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, atas semangatnya, atas dedikasinya. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.